Materi sudah Ibu unggah di Classroom, semoga sudah diunduh karena nanti ada cukup banyak bacaan paragraf, tapi Ibu tidak akan bacakan semua karena waktu kita mungkin tidak cukup. Untuk responsi hari ini tidak ada soal, jadi Anda tinggal merangkum apa yang dijelaskan oleh Ibu hari ini. Minggu depan presentasi, analisis paragraf, kemudian ada latihan soal untuk paragraf. Jadi untuk hari ini tidak ada latihan soal karena Anda akan ada tugas untuk menganalisis paragraf di akhir pertemuan nanti untuk presentasi minggu depan, ya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin soal UTS, ada yang membingungkan atau ada materi sebelum materi paragraf ini yang masih ingin ditanyakan? Silakan Ibu beri kesempatan. Tidak ada? Jelas ya semua? Oke, kalau jelas mari kita mulai pertemuan kita hari ini ya. Topik kita adalah paragraf. Ibu akan membagikan tayangan. Bu, izin bertanya Bu. Oh iya, silakan. Kalau mau nyari kata-kata yang, misalkan ada kata-kata yang beda tuh Bu. Misalkan apa ya, yang jarang gitu. Tapi pas cari di KBBI nggak ada Bu. Tapi sering dipakai di karya ilmiah gitu, di jurnal atau di mana. Itu gimana ya Bu? Cara Carinya biar kita... di kamus bidang ilmu. Jadi Apa kamus tuh Bu? Jadi kamus itu kan tidak gini, kamus istilah namanya. Jadi istilah itu tidak langsung masuk ke ketika Ibu menjelaskan soal tata istilah, sebenarnya mau jelasin gini. Tata istilah itu dibentuk misalnya karena dimulai dari satu bidang tertentu. Biasanya dia tidak langsung masuk ke KBBI karena selalu ada proses untuk masuk ke KBBI. Pertama-tama, misalnya para ahli bidang ilmu sering menggunakan sebuah istilah nih, ya, atau mereka mungkin menciptakan istilah. Tapi atau misalnya media massa suka pakai istilah tertentu gitu ya. Nah, ketika istilah itu ada, misalnya dia tidak langsung masuk KBBI, perlu pemakaian yang kontinu yang berkelanjutan gitu. Terus banyak orang yang pakai terus bertahan dalam waktu lama misalnya. Nah, dia itu baru kemudian nanti dikaji akan masuk ke dalam KBBI. Misalnya dulu istilah bullying ya. Bullying itu muncul beberapa tahun lalu. Itu kan ada yang media itu ada dua pilihannya. Ada yang pakai perundungan, ada yang pakai perisakan gitu kan, merisak, merundung gitu ya. Kemudian nanti dilihat nih mana yang banyak dipakai. Bisa dari media gitu ya. Nanti ketika dia ternyata sudah diterima, dipakai terus dalam waktu yang cukup lama, terus di banyak media juga digunakan, nah baru nanti dipertimbangkan untuk masuk ke KBBI. Nah, untuk istilah, misalnya istilah bidang ilmu, itu biasanya ada kamus khusus. Misalnya ada kamus kedokteran, kamus statistika, misalnya gitu ya. Nah, kalau sekarang kalian lihat di KBBI, di situ kan ada bidang, namanya bidang ilmu. Nah, jika memang istilah itu belum ada di bidang ilmu yang di KBBI itu, berarti dia memang belum dimasukkan ke dalam KBBI. Makanya sekarang kan selalu Ibu bilang bahwa ada yang namanya pemutakhiran KBBI. Itu dilakukan secara berkala. Jadi setiap tahun ada 2 kali antara bulan apa ya? Pokoknya Maret sama Oktober gitu. Itu ada kegiatan pemutakhiran bahasa KBBI. Jadi di situ mereka mengundang ahli-ahli bidang ilmu, misalnya di bidang keagamaan, misalnya agama Islam, agama Kristen, atau agama Buddha, Hindu, apapun gitu. Terus ada bidang statistik, misalnya mereka diundang nih. Kira-kira istilah apa nih yang belum masuk di KBBI, terus bisa masuk ke KBBI gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau kalian belum menemukan istilah itu di dalam KBBI, itu berarti istilah itu masih istilah khusus dan belum masuk secara umum ke KBBI. Jadi kalau misalnya dilihat dari dilihatnya itu kita baru melihat dari misalnya ada istilah ini, oh itu pembentukan istilah dulu. Jadi dia baru mengikuti pedoman pembentukan istilah, tetapi istilah tersebut belum terdaftar di KBBI. Nah, nanti kalau misalnya ternyata banyak yang pakai istilah tersebut, terus makin populer gitu, nah itu nanti dia bisa masuk ke KBBI akhirnya. Tetapi perlu proses memang. Nah, kemarin Ibu juga sempat bilang kan ada aplikasi pengayaan kosakata. Jadi misalnya ada kata nih yang belum ada padannya dalam bahasa Indonesia, tapi banyak dipakai, terus kita ambil dari bahasa daerah atau bahasa asing gitu. Nanti kita bisa menyarankan atau mengusulkan melalui aplikasi pengayaan kosakata. Nah, kalau nggak salah tuh ada aplikasi juga namanya SPAI. Jadi SPAI itu kayak kamus istilah lah.
kalian coba bisa buka di aplikasi Android kalau nggak salah itu namanya SPAI gitu kalau nggak salah, atau cari dulu di Google deh. Setahu Ibu sih ada SPAI. Jadi kamus peristilahan. Nah, disitulah kita bisa melihat istilah-istilah misalnya bidang ilmu apa, terus nah itu bisa jadi belum masuk ke KBI, tapi dia baru masuk ke kamus istilah seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi prosesnya nggak secepat, misalnya kita sekarang menemukan istilah, biasanya mereka membuat istilah itu menyesuaikan dengan tadi misalnya pakai analogi atau misalnya ada istilah seperti ini bisa dipakai juga, atau mereka menerjemahkan, memadankan gitu ya, yang macam-macam itu yang Ibu pernah jelaskan. Nah, tapi kemudian tidak langsung masuk dia ke KBI, biasanya ada istilah khusus dulu, dia masuknya ke bidang ilmu. Nah, nanti kalau bidang ilmu ternyata dia banyak dipakai, baru nanti dia akan muncul secara umum di KBBI, seperti itu. Makanya kalau kita buka di KBBI kan suka ada misalnya linguistik, berarti itu masih masuk dalam istilah linguistik, belum terlalu banyak dipakai oleh masyarakat umum, seperti itu. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Ada Terima lagi? kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau kalian misalnya kalian buka deh di KBBI itu ada bidang, coba bidang statistik. Apakah istilah-istilah bidang ilmu statistik udah masuk semua ke dalam KBBI? Kalau belum, kalian bisa menyarankan misalnya ini harusnya masuk. Karena biasanya itu disarankan oleh ahli-ahli ilmunya seperti itu. Karena kan kami misalnya ahli bahasa atau peneliti bahasa kan tidak menguasai semua istilah itu misalnya. Nanti kalau istilah itu ternyata dalam bahasa asing, nanti bisa dicarikan padanannya oleh misalnya oleh ahli bahasa apa sih kira-kira diterjemahkan kah, atau nanti pakai pedoman pembentukan istilah. Caranya seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, cukup? Oke, kalau tidak ada kita akan mulai dengan materi hari ini. Ibu akan berbagi tayangan. Kita akan masuk dalam topik paragraf satu level di atas kalimat ya. Jadi kalau kalimat itu kita bahas dalam konteks kalimat saja, sekarang sudah bagaimana kumpulan kalimat itu harus menjadi satu jalinan yang memang padu, yang koheren, kohesif. Nah, kalian akan belajar bagaimana membuat paragraf yang koheren dan kohesif. Tentu perlu teori dulu. Jadi teorinya dulu ya, nanti menulis paragrafnya tidak di pertemuan ini, tidak di pertemuan minggu depan, karena minggu depan baru analisis bagaimana mengenali paragraf, bagaimana tahu paragraf ini jenisnya apa, dan bagaimana menganalisis apa sih yang bikin paragraf ini koheren, apa sih yang bikin paragraf ini kohesif gitu ya. Nanti latihan membuat paragrafnya itu pada materi surat resmi. Jadi nanti kita akan ada tugas untuk bagaimana membuat surat resmi dengan menyusun paragraf yang baik dalam surat resmi gitu ya. Dan tentu nanti di akhir ketika kalian akan menulis karya ilmiah, itu perlu sudah harus paham soal paragraf. Baik, kita mulai dengan paragraf dan pengembangan paragraf. Kalau kita lihat definisi ya, sebenarnya kalau lihat KBBI di sini disebutkan paragraf merupakan bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok. Jadi ingat, kuncinya adalah selalu ada ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, garis baru ini adalah teknis. Bagaimana Bu bentuk paragraf yang baik? Misalnya apakah harus selalu menjorok? Tidak juga. Jadi ada yang namanya paragraf yang menjorok, ada juga paragraf yang lurus. Tinggal kalian pilih secara konsisten. Kalau nulis, Bu saya mau pakai paragraf yang lurus, oke. Pemisahnya adalah spasi. Jadi antar paragraf dipisahkan oleh spasi. Sementara kalau paragraf yang menjorok, dia tidak dipisahkan oleh spasi. Dia terlihat paragraf-paragraf itu dari bentuk yang menjorok itu. Untuk teknisnya kalau menulis secara tulis, paragraf itu gini. Huruf pertama, baris pertama ada di atas huruf kelima baris kedua. Jadi kalau kalian nanti bikin tab di Word, ya ingat jangan terlalu panjang atau terlalu pendek. Intinya adalah huruf pertama baris pertama, ini kalau yang menjorok itu ada di atas huruf kelima baris kedua. Ya, kalau daftar pustaka nanti huruf pertama baris kedua ada di bawah huruf keempat baris pertama. Itu beda, itu ada teori menulis. Jadi kalau menulis secara tangan gitu ya, menulis tangan, kalian bisa melihat itu. Jadi kalau bikin paragraf, huruf pertamanya yang menjorok itu harus ada di atas huruf kelima baris keduanya. Nah, itu secara teknis. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya, penekanannya pada ide pokok, bahwa hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf itu. Nggak boleh ada beberapa ide yang menumpuk ya. Nah, jadi kalau pernah ibu nggak nyampein sih ke kelas ini, di kelas dia di semester ini, bahwa
ada kelemahan dalam penulisan, salah satunya adalah penulis itu sering sekali menumpuk ide dalam satu paragraf gitu. Jadi bisa jadi ada beberapa topik dalam paragraf. Nah, sehingga kita harus tahu sebenarnya batasan paragraf itu adalah satu topik. Jadi kalau sudah lebih dari satu topik itu tidak bisa dikatakan paragraf yang koheren atau kohesif gitu ya. Jadi paragraf itu nanti harus ada satu topik doang. Nah, kita lihat yang keluar, misalnya kalau kita bicara soal koherensi ya, ada kalau dulu tuh soal bahasa Indonesia nih misalnya paragraf. Kalian ada pertanyaan gini, kalimat sumbang dalam paragraf di atas adalah, mungkin kalian pernah dengar kalimat itu, pertanyaan itu. Nah, kalimat sumbang dalam sebuah paragraf itu menunjukkan bahwa ada kalimat yang keluar dari topik gitu, yang tidak sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, itu disebut kalimat sumbang, dan itulah yang menyebabkan sebuah paragraf nanti tidak koheren atau tidak menyatu. Nah, nanti bagaimana cara membuat, bagaimana cara menyusun paragraf, kita akan belajar. Nah, kita lihat lagi di sini definisi paragraf merupakan satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan. Sebenarnya harusnya 2 atau 3 ya. Ibu sih sebenarnya lebih suka 3 buah karena selalu ada, kita ganti ya, 3 buah lah. 3 buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Mengapa 3? Karena ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas, ya kan? Secara logika berapa itu harus lebih dari 1. Jadi harus ada minimal dalam sebuah paragraf itu ada 3 kalimat, ya. Boleh nggak Bu? Banyak sekali, tidak boleh juga terlalu banyak. Jadi antara 3 sampai 7 kalimat ya kalau pendek, tapi kalau panjang 5 kalimat dalam sebuah paragraf sudah cukup sebenarnya. Karena kalau lebih dari itu bisa jadi kalimatnya jadi paragrafnya itu jadi beberapa topik di dalamnya gitu. Jadi misalnya kita lihat ada seorang penulis itu satu halaman A4 itu satu paragraf itu juga nggak boleh. Ya, karena di situ pasti akan ada penumpukan ide atau beberapa topik yang menumpuk di dalam paragraf tersebut ya. Jadi minimal 3 buah kalimat ya, satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Beberapa berarti 2. Jadi satu kalimat utama dan 2 kalimat penjelas itu sudah minimal jumlah kalimat di dalam paragraf. Nah, kalau kita lihat misalnya di karya di berita-berita gitu, Ibu satu kalimat cuma satu paragraf cuma satu kalimat. Iya, makanya Ibu bilang ada yang namanya laras jurnalistik itu kan yang Ibu bilang dia tidak memperhatikan hal seperti itu. Jadi yang penting adalah informasinya padat, jelas gitu ya, 5W1H. Tapi kadang kalau kita lihat kolom-kolom di koran atau di surat kabar gitu, paragrafnya cuma satu kalimat. Itu banyak kita temukan. Karena kan kalau koran tuh kolomnya kecil-kecil gitu ya. Kalian lihat di situ dia nggak mungkin 3 kalimat ya. Nah, makanya itu yang disebut dengan laras tadi soal pemakaiannya. Nah, ini paragraf secara definisi. Nah, kalau kita lihat di sini, prinsip dalam menulis paragraf adalah setiap kata atau kalimat yang digunakan harus bermanfaat, sehingga tidak ada satu kata atau satu kalimat pun yang hadir sia-sia. Jadi kalau nulis paragraf itu harus kita perhatikan, jangan ada kalimat yang mubazir atau kata-kata yang sebenarnya kayak kalimat yang muter-muter. Nah, itu pokoknya harus informasinya itu harus bermanfaat ya, jangan sampai ada yang sia-sia, nggak perlu hadir juga dia nggak mengubah makna misalnya gitu ya. Jadi kalau ada kalimat yang seperti itu sebaiknya dihilangkan. Kemudian kita lihat fungsi paragraf mengekspresikan gagasan secara tertulis, tentu saja menandai peralihan gagasan baru. Jadi setiap ganti paragraf berarti topiknya ganti. Nah, nanti ini bicara soal bernalar, ini nanti hubungannya dengan bagaimana hubungan antara paragraf yang satu dan paragraf selanjutnya, yang kedua misalnya. Jadi alur penalaran salah satunya dinilai dari bagaimana alur berpikir kalian dari setiap paragraf ke paragraf lain gitu. Ya, nanti itu dilihat dari alur paragraf, bisa dari kalimat ke kalimat lain, paragraf ke paragraf lain, hubungannya jangan sampai paragraf 1 kemudian lompat ke paragraf 2 nggak nyambung, paragraf 3 nyambung ke paragraf 1. Ini berarti alurnya masih melompat-lompat. Makanya nanti kalau kalian pas nulis karya ilmiah, Ibu akan membuka waktu untuk bimbingan. Kenapa? Karena di situ Ibu akan melihat tulisan kalian, kemudian membaca alur berpikir. Karena alur berpikir kadang-kadang suka lompat-lompat, bikin orang nggak ngerti apa yang mau disampaikan sebenarnya gitu. Jadi harus dilihat hubungan antar paragraf yang satu dan paragraf yang lain. Kemudian paragraf ini memudahkan pengorganisasian gagasan, tentu saja tadi ya, karena kita sudah tahu bahwa satu paragraf terus ada satu topik, berarti ketika sudah ganti paragraf berarti topiknya sudah berbeda. Memudahkan pengembangan topik, betul, memudahkan pengendalian variabel. Jadi sebenarnya kalau kita bicara variabel, kalau penelitian itu kan ada variabelnya ya,
satu dua atau bebas terikat misalnya. Nah, jadi kita bisa mengendalikan itu dengan paragraf-paragraf. Oh, paragraf ini membahas variabel ini, paragraf selanjutnya membahas variabel lain misalnya. Nah, kemudian memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik dengan topik lain, karena satu paragraf hanya boleh mengandung satu ide pokok tadi ya, masih sama dengan memudahkan organisasi atau menandai peralihan gagasan baru. Ini secara umum yang disebut dengan fungsi paragraf. Kemudian kita lihat ciri-ciri paragraf yang efektif. Yang pertama, paragraf mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas atau kalimat utama, lalu ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau pikiran penjelas ini betul-betul mendukung gagasan utama. Jadi kalau kita bikin paragraf yang efektif begitu. Gagasan utama dan penjelas dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Jadi tetap memperhatikan setiap kalimatnya itu harus efektif. Ingat ya, jadi apa yang mau kita sampaikan kepada pembaca benar-benar bisa disampaikan, diterima sama persis seperti yang kita inginkan oleh pembaca. Seperti itu. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Nah, ini kita akan melihat bahwa oh, kalimat kedua ini ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Penandanya apa? Nah, ini nanti kita lihat dari adanya kohesi di dalam paragraf. Misalnya ada hubungan konjungsi antar kalimat, atau ada kata ganti, pronomina ya, kemudian ada kata penunjuk. Nah, ini nanti yang kita akan lihat sebagai kaitan, pengait dalam paragraf. Nah, kita lihat. Jadi harus kelihatan bahwa oh, kalimat yang dua ini merupakan misalnya sebab akibat dari kalimat sebelumnya gitu. Jadi harus sangat jelas di sini, ini berkait serasi itu maksudnya seperti itu. Kemudian kita lihat ada kohesi dan koherensi. Kohesi ini hubungan antar kalimat pada tataran sintaksis. Jadi nanti kalau kita bikin paragraf misalnya harus ada penghubung tadi, pengait antar kalimat dalam paragraf. Misalnya oh, paragraf kalimat pertama ini ada hubungannya dengan paragraf kalimat kedua, ditandai dengan adanya kata ganti diri misalnya, atau kata ganti penunjuk, atau ada yang namanya konjungsi antar kalimat. Nah, itu kalau kita lihat pengait itu bicara soal kohesi. Makanya paragraf yang kohesif itu ya, kata sifatnya kohesif, itu kelihatan ya paragrafnya itu dari adanya unsur-unsur sintaksis di dalam sebuah paragraf. Tadi bisa konjungsi antar kalimat, kata ganti ya, atau kata kunci, kata yang sering-sering diulang gitu. Lalu yang kedua, koherensi. Ini hubungannya pada makna tadi. Tidak boleh disebut dengan kesatuan ya. Jadi paragraf yang koheren itu kalimatnya tuh nyatu. Jangan sampai ada tadi yang Ibu bilang kalimat sumbang, kalimat yang keluar dari topik. Jadi kalau di dalam paragraf kalian masih ada kalimat yang keluar dari topik, kita akan sebut bahwa paragraf tersebut belum koheren. Ini, jadi kita bedakan kohesi dan koherensi. Kohesi dari sisi tataran sintaksis tata bahasa ya. Jadi ada nanti penandanya dengan kata ganti, atau kata ganti penunjuk, atau konjungsi antar kalimat, atau hubungan leksikal seperti kata apa. Nanti kita lihat ada di bagian belakang namanya pengait antar kalimat dalam paragraf. Sementara koherensi berhubungan dengan pemaknaannya bahwa sebuah paragraf itu kalau koheren tidak ada kalimat yang keluar dari topiknya. Jadi dia nggak boleh kayak nggak nyambung gitu. Seperti itu, makanya kita sebut sebagai kalimat sumbang. Ini teori pertama tentang paragraf. Nah, sekarang kita akan melihat komponen sintaksis paragraf. Jadi apa sih sebenarnya yang membentuk sebuah paragraf itu? Ada komponen apa saja sebenarnya bisa kita temukan? Ada 4. Yang pertama ada kalimat pokok atau kita sebut kalimat utama. Atau yang kedua ada kalimat penjelas. Yang ketiga ada kalimat simpulan. Dan yang keempat ada pengait antar kalimat di dalam paragraf. Ini yang cukup banyak, nanti kita pelajari. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu kalimat pokok, penandanya bagaimana, lalu kalimat penjelas itu yang seperti apa, lalu kalimat simpulan seperti apa. Ini yang disebut dengan komponen sintaksis paragraf. Nah, ini merupakan aspek pertama yang harus kalian kuasai untuk bahan analisis minggu depan. Jadi kan harus bisa menemukan komponen sintaksis paragraf ya, menemukan kalimat utamanya, lalu kalimat-kalimat penjelasnya yang mana, kalimat simpulannya apa, lalu pengaitnya apa saja yang ditemukan di sana ya. Ini adalah komponen sintaksisnya. Kita lihat dari yang pertama, kalimat pokok atau kalimat utama. Ingat ketika Ibu menjelaskan kalimat, sebuah kalimat utama secara gramatika ya, kalimat yang gramatikal,
kalimat utama dalam sebuah paragraf harus berupa kalimat berstruktur lengkap, minimal subjek predikatnya ada, ya. Jadi harus lengkap kalimat utama itu. Merupakan pikiran utama atau topik pembicaraan, berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan dan dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Nah, ini kalimat utama. Kita sering bilang kalimat utama, pikiran utama, gagasan utama, istilahnya banyak sekali. Intinya sih sebenarnya apa sih yang dibahas di paragraf itu gitu ya. Kalau kalian lihat ada gagasan utama dalam paragraf, kalimat utama dalam paragraf, pikiran utama, pikiran pokok paragraf. Nah, itu sama, semua istilahnya cuma istilahnya yang berbeda aja. Nah, kita lihat di sini persyaratannya pertama mengandung satu ide, satu gagasan, satu pikiran, tentu tadi ide pokoknya yang disebut dengan ide pokok ya, dan ada ide pembingkai yang jelas. Jadi ada, kalau kita bicara ide pembingkai nih, setiap kalimat pokok itu di dalamnya itu pasti ada idenya, ide utama, intinya. Dia tidak berbentuk kalimat misalnya. Apa sih yang dibahas di sana, dan ini tergantung kita misalnya sebagai si penulis, kita punya ide pembingkai apa, sehingga nanti ketika kita mau menulis, ide pembingkai itu yang menuntun kita untuk mengembangkan kalimat-kalimat penjelas. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat di sini ada contoh kalimat pokok. Nah, bisa dibaca misalnya gini, adanya orang, kelompok orang atau dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden memang sangat diperlukan. Oleh karena itu, sejak awal para pendiri negara ini telah menyebutkan betapa pentingnya sebuah dewan pertimbangan. Namun, Undang-Undang Dasar Negara pun mengalami perubahan. Perubahan itu berhasil memperjelas adanya tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga negara, termasuk adanya Dewan Pertimbangan bagi Presiden. Dewan itu diharapkan mampu menggantikan Dewan Pertimbangan pada masa lalu. Bedanya ialah Dewan Pertimbangan baru itu kelak berkedudukan di bawah Presiden, sedangkan dulu Dewan semacam itu sederajat dengan Presiden. Nah, ini bicara soal kelompok atau ya tentang pentingnya ya Dewan Pertimbangan ya ini. Ini sebenarnya intinya ini. Nah, kalimat utamanya adalah yang pertama ini, yang merah ini ya. Karena dia umum, sementara yang bawah-bawahnya ini menjelaskan. Walau mungkin kita lihat agak-agak panjang penjelasannya gitu, tapi yang dia bahas adalah di sini dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Nah, tapi di situ penjelasannya ada perubahan bahwa yang sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Nah, ini bedanya apa? Nah, disebutkan di sini. Nah, kita lihat di sini adalah kalimat utama, dia ada di awal paragraf gitu ya. Kemudian ada kalimat penjelasnya, kita lihat ya. Di sini kalimat A dalam paragraf tersebut merupakan gagasan utama atau disebut kalimat topik karena kalimat itulah yang menjadi pengendali bagi munculnya informasi pada kalimat B, C, D, E, dan F. Nah, sekarang kita lihat ada ide pembingkai. Tadi kan ketemu nih kalimat utamanya. Adanya orang, kelompok orang, atau dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden memang sangat diperlukan. Nah, kemudian ide pembingkai itu apa? Ide pembingkai ini ya yang ada di dalam topik ya. Ide inilah yang akan mengarahkan penulis jika ingin membuat kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalau kita lihat di sini apa ide pembingkainya sebenarnya? Apa sih ide pembingkainya? Ide pembingkainya itu apa? Jadi, ide pembingkai itu adalah hal-hal yang menjelaskan, nanti akan dijelaskan di kalimat-kalimat penjelas. Nih, misalnya Ibu buatkan di sini pembingkainya adalah dewan ya. Umum saja kan adanya orang, kelompok orang atau dewan, kita pakai dewan saja. Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden memang sangat diperlukan. Jadi bisa jadi ide pembingkai adalah pentingnya dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Ya, kita bisa bikin ide pembingkainya. Jadi di bawah-bawahnya dia menjelaskan soal si dewan pemberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden ini. Kalau kita perhatikan di sini penjelasnya kan nih, oleh karena itu sejak awal para pendiri negara telah menyebutkan betapa pentingnya sebuah dewan pertimbangan. Namun misalnya ya ini ada kontroversi sedikit ya. Undang-Undang Dasar Negara pun mengalami perubahan. Perubahan itu menjelaskan jelas adanya tugas. Jadi tapi ada yang dibahas di sini termasuk adanya dewan pertimbangan. Nah, dewan ini diharapkan mampu menggantikan dewan pertimbangan pada masa lalu. Bedanya dewan pertimbangan baru itu kelak berkedudukan di bawah presiden, sedangkan dulu dewan sederajat dengan presiden. Jadi
kalimat-kalimat penjelas di dalam paragraf ini sama-sama sih semuanya itu menjelaskan soal dewan yang bertugas ya, pentingnya dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Itu disebut dengan ide pembingkai. Sehingga sini dijelasin, ya walaupun ada perubahan undang-undang gitu ya, dewan ini tetap ada, tetap dianggap penting. Nah, tetapi beda dengan yang dulu, misalnya kalau yang sekarang dewannya itu di bawah presiden, kalau dulu sederajat dengan presiden. Ini contoh ya, jadi ide pembingkainya seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, coba di sini ada contoh kalimat utama misalnya. Ada kalimat pokok, Ibu mau kalian mencoba menemukan ide pembingkai, lalu mencoba merumuskan kira-kira apa sih yang bisa dijelaskan dari ide pembingkai itu. Ini misalnya kalimatnya, Yogyakarta adalah salah satu kota tujuan turis mancanegara. Ide pembingkainya apa? Ya, ide pembingkainya apa? Siapa yang bisa? Ide pembingkainya ada 3 kalimat nih ya. Satu persatu. Ini kan semua bahas Yogyakarta. Tapi karena kalimat utamanya ada perbedaan, kita tentu akan menentukan ide pembingkainya beda sehingga ide atau kalimat-kalimat penjelasnya pun pasti berbeda. Apa aja yang mau dijelasin di situ? Misalnya nih yang pertama, Yogyakarta adalah salah satu kota tujuan turis mancanegara. Ayo, siapa yang bisa menemukan ide pembingkai dalam kalimat itu? Kalimat utama ini. Kota tujuan turis ya, Bu? Iya, Yogyakarta kota tujuan turis mancanegara. Misalnya tujuan turis, iya turis kan turis lokal, turis tuh umum ya, ada lokal dan mancanegara, turis mancanegara. Berarti kira-kira penjelasnya kita menjelaskan apa? Alasan, Bu. Alasan, atau bisa beberapa tempat, bisa kan, misalnya beberapa tempat yang sering dikunjungi di Yogyakarta antara lain gitu kan, tempat wisatanya misalnya ya, terus alasannya kenapa mereka mau berkunjung ke tempat-tempat itu gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan sebagai tujuan turis mancanegara, misalnya beberapa tempat yang sering dikunjungi para turis adalah yang populer misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, bla bla dan seterusnya misalnya gitu ya. Terus kenapa alasannya mereka mengunjungi tempat itu misalnya, itu bisa jadi kalimat-kalimat pengembang atau penjelas di dalam paragraf itu. Sementara yang kedua, coba kita lihat, Yogyakarta adalah sebuah kota pelajar. Ide pembingkainya apa? Ide pembingkai bisa saja dengan kalimat pokoknya, tapi bisa juga tidak sama persis, misalnya tidak kalimatnya tidak sama persis. Tapi kalau pendek begini, Ibu pikir Yogyakarta adalah kota pelajar gitu. Jadi kira-kira yang mau dijelaskan di dalam paragraf itu apa? Alasannya kenapa disebut kota pelajar. Terus dampak positifnya buat Jogja pada saat diberi gelar itu. Diberi julukan itu. Mungkin. Bisa itu berarti kamu kan melihat sejarah ya. Itu bisa lebih dispesifikkan lagi nanti kalau misalnya alasan kenapa disebut kota pelajar, boleh misalnya apa? Karena di kota ini misalnya ya ada banyak universitas yang terkenal gitu ya, atau suasana apa sih misalnya kenapa sih disebut kota pelajar, alasannya juga bisa misalnya ya. Jadi kita menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan kenapa itu disebut kota pelajar, terus apa yang mendukung itu disebut sebagai kota pelajar, itu bisa kita sebutkan di sana. Jadi intinya menjelaskan kota pelajar itu seperti apa sih gitu ya, dan kenapa misalnya disebut kota pelajar. Oke, yang ketiga, Yogyakarta adalah sebuah kota di Pulau Jawa. Ide pembingkainya? Apa? Ide pembingkainya? Yogyakarta, kota yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau kita mau mengembangkan paragrafnya, kira-kira membuat kalimat apa? Kalimat-kalimat penjelasnya. Bisa tentang apa? Bisa misalnya tentang letak geografis, gitu ya, di sebelah kanan dibatasi oleh ini, di sebelah kanan atau arah keberapa kilo dari kota ini gitu ya. Jadi ini sebuah kota di Pulau
Jawa. Intinya kalau Yogyakarta tujuan turis berarti yang kita jelasin tempat-tempat tujuannya biasanya, kenapa mereka mau ke sana, terus kenapa kalau Yogyakarta sebagai kota pelajar, kenapa dia disebut kota pelajar, apa sih yang menggambarkan bahwa kota tersebut merupakan kota pelajar, misalnya ada banyak universitas bagus di sana ternama misalnya. Yang ketiga, Yogyakarta sebuah kota di Pulau Jawa, ini bisa kita kembangkan paragrafnya dengan tadi letak geografisnya, misalnya perbatasan-perbatasan seperti itu. Nah, ini disebut dengan ide pembingkai. Apakah bisa dipahami? Jadi setiap kalimat utama selalu ada ide pembingkai. Ide pembingkai ini misalnya gini ya, kalau ada paragraf misalnya, kalimat utamanya itu sebenarnya kan terserah penulis mau ngembanginnya kemana. Jadi untuk bisa mengembangkan itu kita harus bikin dulu yang namanya ide pembingkai. Karena bisa jadi kalimat utama itu sifatnya masih terlalu general, ya general, masih terlalu umum, sehingga kita perlu ide pembingkai untuk untuk membimbing kita membuat kalimat-kalimat penjelas. Ibaratnya tuh ada frame, ya. Kalau kita pakai bingkai kan frame, nggak boleh keluar dari frame itu. Jadi kalian bisa membuat kalimat utama yang sifatnya general, tetapi kalian bisa menentukan dulu ide pembingkainya, sehingga ketika kalian mau bikin kalimat penjelas, tidak boleh keluar dari si ide pembingkai itu. Jadi kita dituntun. Oh, dia itu maunya jelasin itu. Seperti kalimat ini sebenarnya kan masih luas, misalnya Yogyakarta salah satu tujuan turis mancanegara. Kita bisa menjelaskan dengan kota-kota yang tempat-tempat yang menjadi tempat tujuannya itu apa saja misalnya. Atau ini Yogyakarta kota pelajar. Ada yang misalnya digambarkan dengan suasana mahasiswa di sana atau anak-anak sekolah di sana, atau tadi bisa menjelaskan banyak sekali universitas atau kampus-kampus yang populer di sana yang terkenal misalnya gitu ya. Terus bisa juga sejarah, alasan kenapa di kota pelajar, bisa pakai sejarahnya misalnya. Ya. Atau yang ketiga ini misalnya yang kota di Pulau Jawa, kita bisa bicara letak geografis atau perbatasan-perbatasan. Bisa juga pakai yang berhubungan dengan di sekitar di kanan dibatasi oleh dan sebagainya. Nah ini yang disebut dengan ide pembingkai. Jadi kalau kalimat utama kalian masih terlalu general, kalian bisa membuat ide pembingkai ya yang jelas agar kalian bisa diarahkan oleh si ide pembingkai itu untuk membuat kalimat-kalimat penjelas seperti itu. Ini membantu kalian untuk membuat ide-ide penjelasnya. Nah, kita lihat selanjutnya, ya, ini kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas berisi penjelasan terhadap ide pokok yang ada pada kalimat pokok. Kalimat penjelas ini dituntun oleh ide pembingkai yang ada dalam kalimat pokok tadi. Nah, kalau kita lihat di paragraf yang tadi, ini kalimat utama yang hitam, ini kalimat penjelasnya yang berwarna merah. Sebenarnya kalau kita melihat di sini ya, kalimat ini kan paragraf ini kan bentuknya begini. Tapi kalau kita sebagai penulis bisa jadi kita menyesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya adanya kelompok orang atau dewan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden memang sangat diperlukan misalnya ya. Nah, ini masih mempertegas nih, oleh karena itu sejak awal para pendiri negara ini telah menyebutkan betapa pentingnya sebuah dewan pertimbangan. Nah, namun ini dia memperkuat bahwa ada perubahan dalam undang-undang, tetapi adanya perubahan itu misalnya tetap mementingkan yang disebut dewan itu tetap ada walaupun posisinya berubah. Nah, ini yang disebut dengan kalimat-kalimat dasar. Tapi kalian kan bisa mengubahnya lagi, misalnya tentang bagaimana pentingnya, misalnya fungsi dari si dewan pertimbangan presiden ini apa misalnya. Boleh juga, tergantung kalian. Kalau ini lebih ke arah pentingnya tadi ya. Misalnya kalau kalian mau bikin penting misalnya dewan pertimbangan ini atau jelasinnya tentang dewan yang bertugas memberikan nasihat misalnya dalam undang-undang terbaru misalnya atau perubahan undang-undang, dewan ini berbeda dari dewan yang lama misalnya. Kalau yang lama yang ini ya kalimat ke-6 misalnya boleh di awal terus kayak jelasin tugas dari dewan ini apa saja. Jadi kan ini kalian bisa membuat ide pembingkainya sesuai dengan keinginan kalian sebenarnya. Tapi ini kalimat utamanya ya. Jadi misalnya kalau ini pentingnya dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Kalau yang kalian misalnya mau misalnya tugas dewan misalnya ya, atau posisi dewan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, itu bisa aja tergantung kalian. Nah, kita lihat ini kalimat-kalimat penjelas ya. Jadi kalimat-kalimat yang sifatnya lebih spesifik menjelaskan. Tapi tadi ingat bahwa kalimat penjelasan ini dibuat berdasarkan kalimat
utama. Jadi nggak boleh keluar dari kalimat utamanya. Misalnya, ini kalimat penjelas. Lalu yang ketiga ada yang namanya kalimat simpulan. Kalimat simpulan ini masuknya kalimat penjelas, ya, berupa kesimpulan terhadap isi kalimat pokok dan kalimat-kalimat penjelas yang lain, yang mendahulunya, misalnya. Jadi bukan kalimat utama dia, ini kalimat penjelas masuknya. Dan ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit pada setiap akhir paragraf, bisa saja secara implisit. Jadi kalau tidak ada kalimat simpulan dalam paragraf, itu berarti kalimat simpulannya bersifat implisit. Jadi kalian yang merangkum, tapi intinya kesimpulannya itu harus, kalimat simpulannya itu harus merupakan kalimat simpulan dari kalimat penjelas dan kalimat utama dan kalimat penjelas. Misalnya kalau kita lihat dalam paragraf ini, apa sih kira-kira simpulannya? Ayo, siapa yang coba bisa? Karena kalau kita lihat di sini dia tidak punya di akhirnya, biasanya di akhir tuh kalimat simpulan, tapi nggak ada nih di sini. Dia tuh kayaknya nggak bikin simpulan, makanya tugas kita menyebutkan bahwa ini kalimat simpulannya ini adalah bersifat implisit atau tersembunyi. Nah, kalianlah yang harus membuat. Kira-kira apa ya kalimat simpulannya? Jadi apa? Kira-kira siapa yang bisa membuat kalimat simpulan dari paragraf ini? Kan dia sebenarnya isinya ada yang soal perubahan undang-undang, tapi tetap ada tuh yang namanya Dewan Pertimbangan bagi Presiden, misalnya. Yuk, kalian bisa simpulkan dengan menggabungkan nih, membuat kesimpulan dari kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kira-kira apa? Siapa? Bebas kok, bebas. Jadi yang penting mencakup semuanya ini. Mencakup semua. Kalau ini kan sebenarnya intinya ada Dewan Pertimbangan yang penting gitu ya, yang beri nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Tapi dia menjelaskan juga bahwa ini ada perbedaan antara undang-undang yang lama misalnya dengan yang baru, ada perubahan sedikit bahwa di sini yang baru itu dia posisinya tuh si Dewan ini beda dengan yang dulu. Kalau dulu sederajat dengan Presiden, kalau sekarang di bawah Presiden. Jadi kalian harus bisa menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat penjelas ini membuat satu kalimat yang menjadi kalimat simpulan paragraf. Kira-kira siapa yang bisa mencoba? Izin Bu. Satu kalimat. Erza, silakan. Walaupun telah mengalami berbagai perubahan dari segi undang-undang, baik kebijakannya maupun posisinya, tetapi Dewan Pertimbangan tetap eksis atau sangat diperlukan hingga saat ini. Mungkin Dewan Pertimbangan Presiden ya. Oke, benar. Kalimatnya isinya benar, tapi kalimatnya salah. Kamu pakai walaupun dengan tetapi bersama-sama. Oke, ulangi. Walaupun terjadi perubahan. Mungkin ada yang mau koreksi. Enggak, itu aja. Hilangkan walaupun dengan tetapinya saja. Walaupun telah terjadi berbagai perubahan, baik dari segi posisi maupun kebijakannya, Dewan Pertimbangan tetap eksis hingga saat ini karena sangat diperlukan. Oke, atau ya walaupun ada terjadi perubahan pada Undang-Undang Dasar ya, misalnya dalam kurung tadi yang soal tugas fungsinya, kewenangannya, Dewan Pertimbangan Presiden tetap menjadi dewan yang penting atau perlu ada gitu ya. Jadi intinya gitu, nanti kalimatnya bisa kalian susun. Ya, jadi dia bahas soal udah ada perubahan tapi tetap aja si dewan itu ada gitu, dan dia misalnya eksis tadi tetap ada itu. Nah, itu boleh. Jadi nanti kalian kalau tidak menemukan kalimat simpulan secara eksplisit di dalam sebuah paragraf gitu ya, kalian bisa membuat kalimat simpulan sendiri ya dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Intinya apa sih yang dibahas di dalam paragraf itu? Ibaratnya kalau kita nambahin kalimat gitu ya. Dengan demikian misalnya Dewan Pertimbangan Presiden tetap diperlukan atau dianggap penting meskipun sudah terjadi perubahan pada Undang-Undang Dasar ya gitu. Gitu ya. Jadi walaupun adanya pergerakan tadi fungsi, tugas dan sebagainya misalnya.
Bisa ditambahkan kayak kita ngebayanginnya tuh kalimat itu bisa ditambahin di belakang sebagai kesimpulan dari semua isi paragraf ini. Bisa dipahami sampai di sini? Apa yang disebut dengan kalimat simpulan? Ya, jadi ada kalimat utama, lalu di dalamnya ada ide pembingkai. Ini komponen sintaksis ya, baru aspek A, komponen sintaksis. Nanti kalian ada aspek-aspek yang lain kalau mau analisis. Aspek komponen sintaksis ada 4 kan, ada kalimat utama, di dalamnya ada ide pembingkai, lalu ada kalimat penjelas, kemudian ada kalimat simpulan yang berupa kalimat penjelas, bisa implisit maupun eksplisit. Dan ya nanti yang terakhir ada pengait antar kalimat. Tapi sampai kalimat simpulan ini bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pengait antar kalimat di dalam paragraf. Ini terbagi atas 3 ya. Ada yang disebut dengan kata transisi atau kita sebut konjungsi. Jadi kalau kalian baca konjungsi, materi konjungsi yang berikan, ada yang disebut dengan konjungsi antar kalimat. Nah, inilah yang boleh ada di awal kalimat. Seperti apa contohnya? Konjungsi antar kalimat apa sih contohnya? Misalnya di sini nih. Ini ada. Oleh karena itu. Nah, oleh karena itu. Lalu ada lagi. Namun, gitu ya. Nah, ini ada 2. Misalnya ada 2 konjungsi antar kalimat di dalam paragraf ini. Misalnya itu disebut transisi. Lalu ada referensi atau pengacuan. Ada pronomina persona. Ada kata ganti diri. Ada pronomina demonstrativa. Ada kata ganti penunjuk ya. Atau kata ganti. Dan ada yang disebut dengan pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Ya, pemarkah ini bisa yang disebut dengan tersebut ya atau beginilah begitulah. Nah, itu termasuk yang disebut pemarkah ketakrifan atau nanti mau jelaskan. Dan yang terakhir kelompoknya adalah penggunaan unsur leksikal. Misalnya ada pengulangan kata, ada kata kunci yang kata yang selalu diulang sebagai bentuk bahwa dia membahas topik itu. Atau misalnya ada penggunaan kata kerja dan kata benda seasal. Ada penggunaan kata atau bentuk bersinonim dan juga ada penggunaan kata berhiponim. Nanti kita lihat satu persatu penjelasannya. Ya, jadi ada 3 kelompok dulu, ada kata transisi, ada referensi, dan ada penggunaan unsur leksikal. Ini merupakan pengait antar kalimat di dalam paragraf. Jadi nanti kalian harus menemukan. Semakin banyak kita temukan pengait ini, kita akan menyebut bahwa paragraf tersebut kohesif, gitu. Jadi semakin kohesif, ya. Nah, kita lihat pertama. Konjungsi ada jadi, maka, dengan demikian, dengan begitu, akan tetapi, jangan tetapi saja ya, namun, sebaliknya, berbeda dengan, karena itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Ini yang bisa kalian baca kembali di materi konjungsi antar kalimat ya. Jadi bisa dibaca di materi yang sudah Ibu berikan waktu kita belajar kata. Kemudian kita lihat di dalam paragraf tadi ya ada 2, oleh karena itu dan namun, ada 2 konjungsi antar kalimat ya yang kita bisa temukan di dalam paragraf yang tadi kita baca, oleh karena itu dan namun. Kemudian yang kedua ada contoh referensi, misalnya pronomina persona ya. Kita lihat di sini Benyamin adalah pelawak, penyanyi dan bintang film serba bisa yang lahir dan meninggal di Jakarta. Lagu-lagunya atau lagu-lagu dia gitu kan. Nah, ini. Tetapi ingat kalau di dalam karya ilmiah dia, kita, kami itu kan personal, jadi nggak bisa kita gunakan. Tapi kalau dalam paragraf yang misalnya seperti ini, ada kata ganti diri ya, pertama, kedua, ketiga. Nah, itu menunjukkan adanya keterkaitan antar kalimat di dalam paragraf. Nah, kemudian ada pronomina demonstrativa, kata ganti penunjuk misalnya. Perdana Menteri Prancis Jean-Marc Ayrault menulis surat kepada para menteri berupa instruksi untuk menghentikan penggunaan istilah berbahasa Inggris dalam komunikasi resmi. Surat itu, nah itu menunjuk pada surat apa? Surat kepada para menteri berupa instruksi untuk menghentikan penggunaan istilah berbahasa Inggris dalam komunikasi resmi. Karena dia tidak mau mengulang, dia pakai kata ganti penunjuk. Ini yang disebut dengan pronomina demonstrativa. Surat itu, ya. Keluar setelah para menteri menggunakan istilah. Jadi surat apa? Surat yang berisi surat yang diberikan kepada para menteri berupa instruksi itu. Oh, itu jelasnya panjang sebenarnya kan, tapi dia pakai itu sebagai kata ganti penunjuk. Ini yang disebut dengan pronomina demonstrativa. Kemudian ada lagi yang ketiga, pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Misalnya, Partai Nongsa dengan panjang 1,3 km diapit oleh beberapa resor wisata bertaraf internasional. Di sebelah timur terdapat resor Naga Point Marina dan Turi Beach.
Sedangkan di sebelah barat berdasarkan dengan Palm Springs, sebuah lapangan golf dan resort. Target pasar resort-resort wisata tersebut, nah ini yang disebut pemarkah ketakrifan. Ini mengacu pada yang atas ini nih. Resort Nangsa, Pond Marina, Turi Beach ya. Ya ini mengacu pada beberapa resort wisata internasional seperti Resort Nongsa, Turi Beach gitu ya. Ini yang ini. Nah, bentuk lain pemarkah ini adalah begini, begitu, di sana, di sini. Itu bentuknya namanya pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Nah, jadi kan kalau kita bicara kata ganti penunjuk, kadang kita menyangkanya di sini, di situ tuh penunjuk ya, padahal ini dan itu saja yang penunjuk. Kalau di sana, di sini itu masuknya pemarkah ketakrifan atau kedefinitan, termasuk tersebut. Tersebut ini lebih luas daripada itu. Kalau itu mengacu pada satu misalnya, ya. Tapi kalau tersebut ini bisa mengacu pada beberapa di atasnya itu maksudnya. Ini ya, ini yang disebut dengan pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Lalu yang ketiga, ada penggunaan unsur leksikal, misalnya pengulangan kata atau kata kunci. Kata kunci ini adalah kata-kata yang beberapa kali muncul di dalam paragraf. Jadi kita bisa melihat jika kata itu muncul, kita akan tahu bahwa topiknya tentang pendidikan misalnya ya. Saat ini pendidikan di Indonesia bukan barang murah, apalagi gratis seperti telah berlangsung di negara-negara yang kaya. Setiap lembaga pendidikan mengenakan tarif yang cukup mahal, baik negeri maupun swasta. Lebih-lebih lembaga pendidikan yang berlogo standar. Jadi ada setiap kalimat ini ada kata pendidikan. Jadi kita bisa tahu bahwa oh berarti topik ini tak jauh-jauh dari pendidikan. Ini disebut kata kunci. Jadi kata yang muncul berkali-kali itu kita sebut sebagai kata kunci atau pengulangan kata. Yang kedua, penggunaan kata kerja dan kata benda asal. Jadi kalau sebuah paragraf itu dilihat kekohesifannya bisa saja menggunakan unsur leksikal seperti ini. Setiap benda cair yang dipanaskan akan menguap. Lalu ada penguapan itu. Nah, ini kan menunjukkan kuat nih hubungannya. Oh, dia menguap terus ada penguapan. Ini kata kerja, ini kata benda misalnya. Ya, atau prosesnya. Jadi ketika kita menemukan hal seperti ini disebut dengan penggunaan kata kerja dan kata benda asal yang masuk dalam komponen penggunaan unsur leksikal dalam pengait antar kalimat di dalam paragraf. Nah, kemudian ada lagi penggunaan kata bersinonim misalnya. Siapakah Wilbur dan Orville Wright? Bila membaca halaman iptek kemarin, kamu tentu telah mengetahuinya. Ya, benar. Mereka dua bersaudara yang merancang pembuatan pesawat terbang. Kakak beradik ini, jadi dua bersaudara dengan kakak beradik ini bersinonim. Jadi dia menggunakan kata bersinonim. Boleh seperti ini, supaya lebih bervariasi, tidak lagi dua bersaudara ini lahir, langsung dia ganti dengan kakak beradik. Sehingga kalimatnya ini lebih jadi kelihatan lebih bervariasi. Ini contoh. Ya, ini contoh penggunaan kata bersinonim di dalam paragraf sebagai penguat atau penggunaan unsur leksikal. Kemudian ada lagi penggunaan unsur leksikal yang itu penggunaan kata berhiponim. Misalnya, darah kita terdiri atas 4 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berwarna merah, sehingga sel ini berwarna merah. Sel ini mengalir di dalam tubuh dengan membawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih, jadi ini ada darah ini sebagai kata yang berhiponim, lalu sel darah merah ini yang ini hipernimnya darah, hiponimnya sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma. Jadi penggunaan hal-hal yang seperti ini masuk juga dalam penggunaan unsur leksikal pada konteks penggunaan kata berhiponim. Tuh ya, jadi seperti itu. Kemudian, ini belum, kita sampai di sini dulu. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, ini tentang komponen sintaksis paragraf. Jadi, kalau bicara komponen sintaksis, kita akan melihat 4 hal ya. Yang pertama apa? Ini analisis A-nya nih. Analisis komponen kalimat utama atau kalimat pokok. Yang kedua, kalimat penjelas. Oke, kalimat utama jangan lupa yang di dalamnya terdapat strukturnya lengkap, minimal subjek predikat. Bukan. Kalimat pokok yang di dalamnya terdapat ide pembingkai. Jadi ingat itu ya bahwa nanti kan analisisnya gini, kalian mencari ide kalimat utama terus dibikin ide pembingkainya apa? Kalimat utamanya ini, ide pembingkainya ini. Lalu kalimat penjelasnya kalimat berapa? Misalnya 1 kalimat utama, 2, 3, 4 kalimat penjelas gitu ya. Lalu kalimat simpulan, oh ada kalimat simpulan misalnya dia eksplisit ada di kalimat kelima. Oh ternyata tidak ada, jadi kita bikin sendiri. Jadi kalimat simpulan bersifat implisit, yakni
bla bla bla, kita yang nyusun kalimatnya. Dan terakhir ada pengait. Pengait terbagi atas 3, ya, terdiri atas 3 komponen apa saja? Konjungsi, referensi, penggunaan unsur leksikal. Iya, ada 3 ya. Jadi ada penjelasan-penjelasannya. Kalau konjungsi antar kalimat, kalian sudah punya materinya kan? Apa saja termasuk konjungsi antar kalimat, maknanya juga. Kemudian ada yang kedua, referensi acuan, ada kata ganti ya, kata ganti diri, kata ganti penunjuk, lalu ada pemarkah ketakrifan dan kedefinitan, dan yang terakhir ada penggunaan unsur leksikal tadi, pengulangan kata, apalagi? Pengulangan kata, terus penggunaan kata kerja dan kata berdasar asal, terus kata yang bersinonim dan kata yang berhiponim. Ini ya, jadi nanti kalian menganalisis benar-benar nih satu paragraf tuh kalian analisis mulai dari komponen sintaksisnya dulu apa, gitu ya. Itu caranya. Nah, ini aspek pertama yang harus kalian lakukan di tugas minggu depan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat soal pengembangan paragraf. Jadi sebuah paragraf itu bisa dikembangkan dan bisa kita lihat atau analisis berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama bisa kita lihat berdasarkan penalaran atau letak kalimat utamanya. Jadi kalau kemarin kita belajar berpikir secara deduktif-induktif gitu ya, kalau sekarang kita melihat paragraf dari penalarannya itu deduktif atau induktif atau campur atau iteratif gitu. Ada, kalau dilihat dari penalaran atau letak kalimat ada 4 jenis, ada deduktif, induktif, campuran, dan iteratif. Masih ingat ya deduktif yang apa? Deduktif yang bagaimana? Induktif yang bagaimana? Campuran yang bagaimana? Iteratif yang bagaimana? Ayo, ingat-ingat lagi. Deduktif? Kalimat utamanya ada di mana? Di awal. Di awal. Oke. Jadi kalimat utama itu yang general, baru nanti penjelas-penjelas. Induktif sebaliknya, penjelas-penjelas, baru disimpulkan kalimat. Campuran. Campuran yang bagaimana? Kalau campuran. Ayo, campuran yang bagaimana? Di mana letak kalimat utamanya campuran? Di awal dan di akhir. Dia diulang. Ya, ada pengulangan. Walaupun konteks kalimatnya berbeda, misalnya atau struktur kalimatnya berbeda, tapi isinya sama. Generalnya sama. Jadi di awal ada lagi di akhir. Dan yang terakhir ada ineratif. Yang di itu apa? Tengah. Di tengah. Jadi ada paragraf yang kata kalimat utamanya ada di tengah-tengah. Ini kalau dilihat dari penalaran atau letak kalimat utama. Yang kedua, berdasarkan gaya pengungkapan atau jenisnya, ada narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Kita ingat-ingat dulu, narasi itu dalam satu kata apa? Narasi. Pakai kata kerja deh boleh. Paragraf yang Sesuai dengan rentetan waktu mungkin. iya, tapi ini apa? Misalnya dalam satu kata kita pilih. Cerita. Kan kalau menceritakan, deskripsi, Menjelaskan. Menggambarkan. menggambarkan, eksposisi, Memaparkan. betul, memaparkan, persuasi, Mengajak. mengajak, argumentasi, berpendapat. iya, memberikan pendapat atau berpendapat ya. Jadi nanti kita lihat ini kalau dilihat dari gaya pengungkapan atau jenisnya. Lalu yang ketiga, berdasarkan teknik pengembangan, ada paragraf alamiah menggunakan kronologi, bisa waktu, bisa tempat ya. Kemudian klimaks atau anti klimaks, dan terakhir khusus, umum atau umum khusus. Jadi ketika ternyata kita melihat bahwa paragraf itu tidak alamiah, tidak pakai kronologi misalnya, atau tidak klimaks, tidak anti klimaks, minimal paragraf itu pasti khusus umum atau umum khusus. Udah gampang, itu tinggal ngelihat kalimat utamanya di mana. Awal apa di akhir. Nah, kita lihat kalau umum khusus berarti deduktif itu pasti umum khusus. Kalau induktif berarti khusus umum gitu ya. Tapi ada juga paragraf yang dikembangkan dengan teknik alamiah, dengan klimaks atau anti klimaks misalnya. Lalu yang terakhir berdasarkan fungsi. Ada paragraf perbandingan dan pertentangan,
analogi, contoh-contoh, sebab akibat atau akibat sebab, definisi luas, dan klasifikasi. Kita akan membahas satu persatu. Jadi nanti analisis kalian yang pertama, tadi komponen sintaksis, yang kedua berdasarkan penalaran, yang ketiga berdasarkan gaya pengungkapan, keempat berdasarkan teknik pengembangan, dan kelima berdasarkan fungsinya. Paragraf itu apa jenisnya? Itu yang harus kalian lakukan ya di setiap paragraf yang kalian analisis. Kita lihat pertama berdasarkan penalaran atau letak kalimat utama, ini mudah, tadi sudah dijelaskan deduktif yang kalimat utamanya di awal. Ini contoh ya. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Udah jelasin, tenaga kerja yang pandai, bla 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 ya. Lalu terampil artinya bla bla bla, dan setelah itu tenaga kerja yang berkepribadian adalah yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Ini kalau kita lihat dari sisi kalimat utama atau penalarannya. Ada di awal berarti dia deduktif. Kemudian ada yang di akhir, misalnya induktif, salju bla 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 ya, ini bicara soal salju yang turun di langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih menghasilkan pemandangan cantik dan hawa memikat dan menikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Jadi ini kalimat utamanya ada di akhir. Ya. Kemudian kita lihat ini yang campuran. Nah, dia di awal dan di akhir. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab, ini sama ya. Jadi bicara soal penyebab jantung koroner itu adalah kolesterol. Nah, Bu, bedanya dengan kalimat simpulan apa, Bu? Kalau kalimat simpulan, dia harus memasukkan ini juga. Misalnya, ya. Coba kalau kalian disuruh bikin kalimat simpulan, ini bukan kalimat simpulan, ini kalimat utamanya ada dua. Sama karena general dua-duanya. Dia bilang bahwa penyebab ya utama dari penyakit jantung koroner adalah kolesterol. Ini sama-sama umum. Dia disebut sebagai kalimat utama dua-duanya, makanya disebut paragraf campuran. Kalau kita bikin ini sebagai simpulan tidak mungkin, karena simpulan itu, kalimat simpulan itu merupakan kalimat penjelas yang harusnya itu mencakup kalimat utama dan kalimat penjelas ini. Coba kalau kalian disuruh bikin kalimat simpulan dari paragraf ini apa? Kira-kira. Kan itu ada angka-angka tuh yang bisa dimasukkan. Ibu kasih contoh ya. Jadi kalian bisa bikin kalimat simpulnya misalnya 80 atau ya 80 sampai dengan 90% penderita jantung koroner disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Jadi dia sudah masukkan 80 atau 90%. Atau misalnya baik di Asia maupun di Amerika gitu ya. Ini kan yang diberikan contohnya di Amerika ya. Ini di Asia misalnya. Nah ini. Di dunia berarti kan bisa saja Asia, Amerika. Nah ini dia tidak jelaskan 80%. Ya, jadi 80 sampai 90% ini sebenarnya lebih mewakili. 80 sampai 90% penyebab ya penyakit jantung koroner adalah kolesterol misalnya. Kan kalau ini nggak menyebutkan itu, ya dia masih umum sama sebenarnya, cuma beda kalimatnya aja, tapi intinya dia sama-sama kalimat umum. Makanya dia disebut paragraf campuran, ya. Kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir paragraf. Gitu, ya. Kemudian yang terakhir paragraf ineratif yang kalimat utamanya di tengah. Nah, lihat. Gunung Sinabung bla 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 misalnya di situ ini musibah ya bencana. Jadi kalimat pertama di tengah. Indonesia memang sedang ditimpa banyak
musibah dan bencana. Yang di atas dijelaskan soal Gunung Sinabung, Gunung Kelut Meletus, lalu banjir ya. Nah, sebenarnya pembuatan paragraf naratif ini kalau untuk karya ilmiah, Ibu mohon sih dihindari. Karena melompat-lompat idenya. Jadi gimana sih kalau kita berpikir tuh khusus, terus umum, terus tiba-tiba balik lagi ke khusus, gitu ya. Sama dengan campuran tadi, umum, khusus, umum lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bikin karya ilmiah, bagusnya sih kita pakai deduktif atau induktif. Nah, kalau keseluruhan karya ilmiah itu kan bersifat induktif. Jadi kita bikin keterangan-keterangan, terus baru nanti di bagian akhir kan kesimpulan. Tapi kalau dari paragraf, sebaiknya kita menggunakan paragraf deduktif atau induktif. Nah, yang campuran dan naratif ini sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena lompat-lompat idenya. Jadi ketika kita membuat kalimat utama gitu ya, terus bikin kalimat penjelas kan itu jelas. Atau kita bikin fakta-fakta terus kita jelasin dengan kalimat utamanya di akhir, induktif, itu bagus. Tapi kalau kayak gini kita kayak lompat-lompat. Oh, khusus dulu terus sudah kesimpulan, ada kalimat utama ya, mohon maaf bukan semuanya kalimat utama, lalu kita lompat lagi ke kalimat penjelas. Nah, ini harus dihindari karena jadi alur berpikirnya itu kayak lompat-lompat. Sama dengan yang tadi, yang campuran tadi. Makanya campuran dan ineratif di dalam bahasa Indonesia ini agak dihindari untuk karya ilmiah. Ya, dihindari. Baiknya sih tidak digunakan. Supaya kan kalau kita bicara kalimat dalam karya ilmiah, pertama paragraf salah satunya paragrafnya itu harus efektif gitu kan. Paragrafnya itu harus benar-benar efektif sama dengan kalimat-kalimatnya. Jadi yang campuran dan ineratif ini dihindari dalam karya ilmiah. Ini paragraf berdasarkan penalaran atau letak kalimat utama. Lalu yang kedua, paragraf ya berdasarkan gaya pengungkapan atau jenis. Nah, ini tadi yang kalian bilang narasi, mengisahkan misalnya. Dengan sekuat tenaga aku menggunakan jariku untuk menulis. Tuhan Maha Besar membiarkan tanganku yang lumpuh dapat bergerak. Walau banyak yang ingin kutulis, tetapi tanganku, nah ini lihat paragraf naratif ini kadang-kadang masih bercerita karena seperti curhat gitu ya. Tetapi tanganku mulai tak kuat bergerak. Aku hanya ingin melihat keluargaku bahagia dan rukun. Aku ingin ketika aku pergi, keluarga bisa ikhlas dan menerima suami ini. 15 tahun lamanya keku bisa hidup. Jadi kalimat utama itu ada di akhir. Ya. Dia hidup bahagia walaupun dia dalam kondisi cacat misalnya. Ini narasi, mengisahkan. Ya, kalau bicara narasi, dia menceritakan sesuatu. Lalu yang kedua ada paragraf deskripsi, menggambarkan. Nanti kita akan melihat perbedaan deskripsi dengan eksposisi. Karena eksposisi kan expose juga, tapi deskripsi ini lebih ke menggambarkan. Jadi untuk membedakannya kita bisa melihat bahwa deskripsi ini lebih pada sesuatu yang bisa dikenali dengan panca indera, misalnya ukuran, warna gitu ya. Nah, contoh ini, ruangan berukuran 9 meter kali 8 meter ini sungguh sangat nyaman ditempati. Sebuah sofa empuk berwarna putih dengan meja kayu berada di tengah ruangan. Sementara itu, rak buku berisi beberapa novel dan buku-buku ilmiah diletakkan mepet dengan dinding sebelah selatan, bersanding dengan sebuah pot berisi pohon palem kecil yang seakan-akan menyatu dengan tembok yang dicat dengan warna hijau muda. Di luar ruangan terdapat sebuah kolam kecil berukuran 2,5 meter kali 2 meter berisi beberapa ikan koi yang berseliweran. Suara gemericik air dari kolam menambah sejuknya suasana di ruang tamu milik Pak Tony ini. Jadi dia menggambarkan situasi ruang tamu dan kita bisa membayangkan dengan panca indera, oh catnya warna apa, ada sofa apa di situ warnanya ya. Jadi ini yang disebut dengan deskripsi, menggambarkan. Akan berbeda sedikit dengan eksposisi. Kalau eksposisi itu mengekspos, tetapi dia bisa saja tidak keluar dari panca indera. Misalnya sesuatu yang kalau misalnya kita baca eksposisi, contohnya berita itu kadang kan bisa penggambaran juga, ada deskripsinya, tetapi ada juga yang tidak bisa terbayangkan oleh panca indera, makanya dia masuknya eksposisi. Nah, kita lihat ini paragraf yang ketiga adalah paragraf eksposisi ya. Pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta. Warga yang rumahnya rusak sedang mendapat bantuan sekitar 20 juta. Warga yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan sekitar 30 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari pihak LSM. Nah,
kalau kita lihat tadi, dia mungkin ada deskripsi soal angka ya di sini bisa terbayang, tapi tidak semuanya. Misalnya kita tidak bisa membayangkan rusak ringan itu seperti apa, dia tidak jelaskan rusak sedang itu seperti apa, rusak berat itu seperti apa. Sehingga ini lebih ke expose. Expose itu sesuatu yang diekspos tadi soal bantuan, misalnya dia membagi ada ringan, sedang, berat, jumlahnya berapa, terus yang menentukannya itu siapa gitu. Jadi ini eksposisi, sesuatu yang mengekspos suatu peristiwa misalnya. Kita sebut sebagai paragraf eksposisi. Ini. Lalu kita lihat paragraf persuasi dulu ya. Pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita juga akan jadi ada bagian ajakannya di bawah, ya. Jadi ajakan secara langsung ya untuk sadar menjaga lingkungan. Nah ini, jadi sebenarnya paragraf itu bisa aja dia jadi eksposisi ini. Tapi karena di bawahnya dia ditambahkan kalimat seperti ini, dia menjadi persuasi, gitu. Ya, karena dia gini. Makanya kalau nanti kalian saat menemukan paragraf terus kayak analisis, dia kayaknya eksposisi juga, tapi dia kayaknya ini juga gitu. Jadi kalian tinggal menentukan ada nggak misalnya ajakannya. Kalau di akhirnya ada ajakan, bisa jadi itu adalah paragraf persuasi. Tapi kalau tidak ada, bisa jadi cuma paragraf eksposisi gitu. Jadi kalian yang menentukan mana sih yang lebih menonjol dari paragraf tersebut. Bisa saja agak mirip. Makanya kalau kalian buka internet selalu ada misalnya deskripsi eksposisi atau deskripsi persuasi, misalnya gitu ya. Ada dua paragraf yang digabungkan. Nah, kalau kita sedang belajar seperti ini kan kita melihat dari satu-satu saja. Jadi kita melihat mana yang paling menonjol. Kalau paragraf ini yang menonjol itu adalah bagian terakhirnya. Jadi ajakan untuk menjaga lingkungan gitu ya. Seperti ini. Ini yang disebut dengan paragraf persuasi. Kalau dia dihilangkan misalnya bagian ini, untuk itu bisa saja itu jadi paragraf persuasi eksposisi saja. Seperti itu. Ya, ini. Kita lihat lagi yang selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Misalnya, memilih SMA tanpa pertimbangan yang matang hanya akan menambah pengangguran. Penganggur ya seharusnya. Mohon maaf, paragrafnya nggak diganti karena pelajaran di SMA tidak memberi bekal bekerja. Nah, ada kuncinya di sini. Menurut Iskandar, misalnya, ini adalah argumentasi. Ya. Nah, ini paragraf argumentasi tandai dengan adanya ini. Argumentasi itu, pendapat. Ini contoh paragraf argumentasi. Oke, ini kalau dilihat dari gaya pengungkapan atau jenisnya ada narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Bisa dibayangkan perbedaannya? Ibu tekankan lagi bahwa sebuah paragraf ketika orang membuatnya itu bisa jadi mereka tidak memikirkan harus argumentasi atau persuasi atau eksposisi. Sehingga ketika kita nanti menganalisis bisa saja ada sepertinya dia eksposisi tapi dia juga persuasi. Jadi kalian tugasnya adalah melihat mana yang paling menonjol dari paragraf tersebut, persuasinya kah misalnya atau eksposisinya kah gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Berdasarkan teknik pengembangan ya, jadi kalau tadi berdasarkan penalaran atau otak kalimat utama, sekarang kita bicara berdasarkan teknik pengembangannya. Ada alamiah. Di sini kalau alamiah kita bisa melihat dengan adanya kronologi ruang atau waktu ya. Di sini urutan ruang merupakan urutan yang akan dibawa pembaca di satu titik ke titik berikutnya. Bisa dia bicara soal pergerakan ruang, bisa juga pergerakan waktu, misalnya tahun ini. Jadi kalau bicara biografi misalnya ya, itu termasuk paragraf yang dikembangkan secara alamiah. Misalnya pada tahun ini dia lahir, kemudian tahun ini dia bersekolah di mana, tahun ini bersekolah di mana gitu. Itu kan menjadi paragraf yang dikembangkan secara alamiah. Nah, kita lihat sekarang di sini contohnya. Pada Maret 1942, Imam Murah masuk ke Bandung tanpa menarik perhatian. Sehari sesudah itu, ya, ia memerintahkan stafnya untuk mulai menegakkan pemerintahan militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian, ia mengadakan inspeksi ke markas besar dari kedua divisi lain yang masih termasuk dalam tentara ke-16 yang ia pimpin, yaitu divisi ke-48 di Fort Pekov, Sumatera Tengah, dan divisi ke-8 di Surabaya yang telah menuju ke Jawa Timur. Pada 12 Maret 1942, Imam Murah mendirikan markas besar tentara ke-16 di Batavia,
yang kemudian diberi nama Jakarta. Nah, ini ada pergerakan ruang dan pergerakan waktu tahun ya, waktu Maret tanggal ya, kemudian sehari kemudian ya, kemudian 12 Maret 42. Nah, ini adalah jenis pengembangan, teknik pengembangan secara alamiah. Jadi kita bisa melihat pergerakannya. Imam Murah melakukan ini, kemudian setelah itu dilakukan ini, apalagi yang dilakukan gitu ya. Berarti kan Maret ini bisa awal Maret gitu kan, sehari berarti misalnya kalau ini 2 itu 3 Maret. Terus dilakukan apa? Baru pada 12 Maret dia mendirikan markas besar tentara ke-16 misalnya. Ini yang dimaksud dengan teknik pengembangan secara alamiah. Kemudian yang kedua, klimaks dan anti klimaks ya. Di sini, urutan dalam pengembangan paragraf ini dimulai dari posisi tertentu dari suatu rangkaian hingga mencapai posisi tertinggi atau paling menonjol. Bila posisi yang tertingginya ditaruh di belakang itu klimaks, tapi kalau di depan itu namanya di depan baru ke yang biasa-biasa itu disebut anti klimaks. Misalnya ini bisa kita gunakan untuk teknologi. Kalau misalnya dulu kita ngirim surat, misalnya dari mulai pakai merpati gitu ya, terus pakai pos, terus mulai ada yang lebih cepat dari itu, sampai akhirnya sekarang kita pakai ponsel gitu ya, ponsel pintar atau email gitu kan. Nah ini kan pergerakan teknologi biasanya menggunakan klimaks, anti klimaks. Kalau kita mulainya dari yang biasa ke yang lebih canggih, itu kita sebut klimaks. Tapi kalau yang dari canggih terus kita ceritakan berbeda dengan dulu bla bla bla, kita gambarin kayak gimana, semakin tidak makin biasa kita bicara soal anti klimaks ya. Misalnya dulu tuh kalau kirim nyimpen file misalnya dulu tuh pakai floppy disk misalnya ya, kemudian baru kita pakai flash disk ya. Flash disk pun masih yang paling 128 mega gitu kan, belum sampai giga-gigaan gitu ya. Terus sampai akhirnya sekarang ada flash disk yang giga, bahkan sekarang ada hard disk eksternal gitu. Jadi ini makin canggih itu bisa disebut sebagai paragraf yang dikembangkan secara klimaks. Tapi kalau kita mulai dari yang canggih dulu terus ke yang dulu, cerita dulu yang biasa, kita pakai yang anti klimaks ini. Nah, ini contohnya kita lihat, ini soal misalnya traktor ya. Misalnya ada bentuk traktor mengalami perkembangan ya. Pada waktu mesin uap baru jaya-jayanya ada traktor yang dijalankan dengan mesin uap ya. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan diberi model seperti itu. Keturunan traktor model tank ini sampai sekarang masih dipergunakan orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Di samping Caterpillar, Ford pun tidak ketinggalan dalam pembuatan traktor dan alat pertanian lainnya. Jepang pun tak kalah saing. Jadi sekarang produksi Jepang Indonesia terkenal dengan nama padi traktor yang bentuknya sudah mengalami perubahan dari model-model sebelumnya. Jadi lebih canggih ya. Ini dia pakai klimaks. Jadi traktor yang dulu pakai mesin uap, terus pakai yang bentuk tank, terusnya sekarang disesuaikan dengan roda rantai, masih dipakai, dan sampai akhirnya ada traktor yang buatan Jepang yang sudah mengalami perubahan dari model-model sebelumnya. Ini yang disebut dengan paragraf yang dikembangkan dengan teknik pengembangan klimaks seperti ini. Ini contohnya. Lalu yang ketiga ya, kalau tidak alamiah ya, tidak secara klimaks atau anti klimaks, paragraf itu pasti dikembangkan secara umum khusus atau khusus umum. Nah, umum khusus adalah proses pengembangan paragraf dengan menyebutkan gagasan utama dulu, baru gagasan penjelas. Barulah khusus umum ini ya, ini yang umum dan didasarkan dengan gagasan yang bersifat khusus. Oh ya, ini kalau yang khusus umum ya, dia jelas-jelas penjelasannya dulu baru yang umum. Jadi kalau nggak nemuin, oh ini bukan alamiah, nggak ada kronologi waktu, atau ini tidak ada pergerakan yang tadi yang biasa ke yang luar biasa, atau luar biasa ke yang biasa, pasti minimal ya, minimal paragraf itu pasti umum khusus atau khusus umum. Tinggal dilihat letak kalimat utamanya di mana. Nah ini mudah, ini yang paling sederhana. Nah kita lihat yang umum khusus misalnya ya. Satu, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Ini ya, lingua franca. Misalnya yang bicara soal kedudukan bahasa Indonesia. Ini yang umum khusus, jadi umum dulu baru yang menjelaskan ini. Ya, lingua franca yang soal bahasa nasional. Sementara kalau yang khusus umum misalnya, dia pakai fakta-fakta, dokumen-dokumen, keputusan serta surat penyurat dikeluarkan pemerintah dan badan negara lain itu dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato pertama presiden ke negara. Ini kenapa? Tunggu ya. Ini kenapa jadi pakai
pengulangan ini pakai tanda pisah, salah, bentar. Ibu jadi gemes sendiri. Nah, Ibu lupa cek. Ibu ubah dulu. Ya, ini. Baru di akhir dia bilang, dengan kata lain, setiap kegiatan resmi kenegaraan yang berlangsung menggunakan bahasa Indonesia. Jadi khusus dulu, baru umum. Ini yang pengembangan secara khusus umum. Ini dari teknik pengembangannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin Bu. Ya, Izin silakan. nanya tapi yang sebelum-sebelumnya Bu. Yang Ya, sebelumnya. boleh. Itu yang tadi kalimat simpulan kan ada dua, eksplisit sama implisit. Nah, biasanya tuh iya atau. Bukan. Kenapa? Oke. Iya, atau. Iya, Betul. atau. Nah, tapi yang secara implisit masih kurang paham, Bu. Apakah ada contohnya, Bu? Contohnya nih, kan tadi Iya. paragraf, misalnya paragraf yang kita pakai paragraf campuran tadi ya, contoh ya. Kan takutnya kalian tertukar. Misalnya kalian menganggap bahwa yang belakang ini adalah kalimat simpulan, misalnya gitu ya. Nah, karena di dalam teorinya dikatakan bahwa paragraf kalimat simpulan itu merupakan simpulan dari kalimat utama dan kalimat penjelas gitu ya. Tapi dia bisa eksplisit, bisa juga implisit. Makanya dia kalau implisit harus kita buat sendiri kalimatnya. Misalnya paragraf ini. Dalam paragraf ini ada dua kalimat utama ya. Jangan sampai kalian menganggap kalimat terakhir ini sebagai kalimat simpulan. Karena apa? Kalimat simpulan itu adalah kalimat penjelas, bukan kalimat utama. Jadi sifatnya menjelaskan. Nah, misalnya yang seperti ini ada dua nih kalimat utamanya. Tapi kan kalimat yang akhir ini, kenapa Ibu bilang tidak boleh disebut kalimat simpulan? Karena dia tidak memasukkan informasi dari kalimat penjelas. Harusnya kan yang disebut dengan kalimat simpulan itu, selain sebagai kalimat penjelas, kalimat simpulan itu merupakan simpulan dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Makanya kalau Ibu bilang kalian harus membuat kalimat simpulan dari paragraf ini, bisa saja kalian memasukkan misalnya 80 misalnya ya, atau gini, penyebab ya 80 sampai 90% ya penyebab penderita jantung koroner atau penyebab penyakit jantung koroner adalah kolesterol. Karena kan ini sebenarnya tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Sama juga, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Nah, jadi kalau buat kalimat simpulan ya, kita misalnya di sini bisa tambahin apanya gini, kalau dia implisit, bayanginnya, oh di belakang kalimat terakhir itu, di kalimat terakhir saya bisa tambahkan misalnya. Dengan demikian dapat disimpulkan misalnya ya, sekitar 80 sampai 90% yang menjadi penyebab penyakit jantung koroner adalah tingginya kolesterol dalam tubuh. Misalnya, kalian bisa buat anggapannya gini, kalian bikin kalimat simpulan di belakang kalimat itu. Itu kalimatnya penjelas kan, karena dia menjelaskan bahwa oh ada 80 sampai 90% itu diambil dari kalimat-kalimat sebelumnya. Yang kalimat tadi penyebab itu ada di kalimat utamanya, gitu. Jadi sebelum dengan demikian ya Bu? Ini kan gini, ini Ibu mengapa mengambil kalimat ini, paragraf ini, karena Ibu takut kalian berpikir bahwa kalimat terakhir ini merupakan kalimat simpulan. Karena kan kayak nyimpulin gitu kan, ya kan? Makanya Ibu ambil ini, tapi sebenarnya ini bukan kalimat simpulan, karena dari sisi teori disebutkan kalimat simpulan itu adalah kesimpulan dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi kalau misalnya kita contoh ya, ini Ibu hapus dulu nih misalnya. Gini, cuma satu nih kalimatnya. Bayangkan di sini kita bikin kalimat simpulannya. Izin Bu, maksud saya kalau tadi ada kalimat utama di awal sama akhir, itu simpulannya taruh mana gitu biasanya? Boleh taruh sebelum dengan demikian tadi? Oh, iya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi dia di situ. Ya, kalimatnya bayanginnya kita bikin, kita ambil. Oke, ya jadi bayanginnya gitu, kalian masukin kalimat itu di belakang ini. Biasanya di belakang. Makanya kan tadi dikatakan kalimat simpulan kalau nggak ada di akhir, berarti dia itu implisit. Implisit berarti kita yang harus membuat atau menyimpulkan sendiri. Gitu ya. Dipahami ya? Baik. Ada lagi pertanyaan silakan. Sebelum masuk ke bagian terakhir untuk bagian paragraf berdasarkan jenisnya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi berdasarkan penalaran itu ada deduktif dan induktif itu kan, Bu.
Terus itu sama atau beda ya Bu sama yang khusus umum khusus itu? Bedanya kalau yang deduktif induktif itu dilihatnya sudut pandangnya dari penalaran atau letak kalimat utama. Kalau yang khusus umum khusus dilihatnya dari teknik pengembangannya. Kan ada teknik pengembangan secara alamiah. Yang tadi ada kronologi, ruang waktu misalnya, atau yang klimaks anti klimaks. Nah, kalau tidak ada alamiah atau klimaks anti klimaks, ya pasti dia antara khusus umum atau umum khusus saja. Gitu. Jadi sudut pandangnya beda. Makanya Ibu bikin empat kelompok kan. Yang pertama berdasarkan pengembangan paragraf berdasarkan penalaran atau letak kalimat utama, dia dilihatnya deduktif induktif disebutnya. Tapi kalau dilihat dari teknik pengembangan, dia umum khusus atau khusus umum. Jadi kalau kalian analisis paragraf terus nemu oh dia kalimatnya tuh paragrafnya tuh bukan alamiah atau teknik pengembangannya bukan alamiah, klimaks atau anti klimaks juga bukan, ya minimal pasti umum khusus atau khusus umum. Tinggal lihat kalimat utamanya ada di mana. Ketika kalian tahu oh penalaran ini deduktif berarti dia umum khusus. Dia induktif berarti khusus umum gitu. Tapi sudut pandangnya dari segi teknik pengembangannya. Ya, bukan lihat dari letak kalimat utamanya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Cara bedain yang klimaks dan anti klimaks sama yang umum khusus dan khusus umum itu gimana ya, Bu? Oke. Kalau klimaks anti klimaks itu kita melihat sesuatu yang diceritakan itu ya dalam paragrafnya itu misalnya dia ada sesuatu yang biasa ke luar biasa. Misalnya contoh yang paling umum itu untuk paragraf yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya dulu kita kalau kirim pesan itu pakai merpati zaman dulu lah, terus ada kantor pos gitu ya, pakai pos lama nyampenya gitu ya. Jadi diceritain perjalanan seperti itu. Lalu dia misalnya sampai akhirnya kita sekarang punya ponsel pintar yang dalam waktu sedetik pesan itu sudah bisa sampai misalnya. Jadi kalau ada yang seperti itu kita sebut sebagai teknik pengembangannya secara klimaks atau anti klimaks. Kalau klimaks tadi dari biasa ke luar biasa, kalau yang anti klimaks dari yang luar biasa ke biasa. Nah, kalau yang umum khusus itu kan dia bicara soal umum, dia nggak ngebahas sesuatu yang tadi ada yang biasa ke luar biasa atau luar biasa menjadi biasa gitu, nggak balik ke biasa misalnya. Jadi kalau dia tidak alamiah, tidak klimaks anti klimaks, ya udah dia pasti umum khusus atau khusus umum doang gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya bisa dipahami ya. Oke, ada lagi silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi selanjutnya pengembangan paragraf berdasarkan fungsi. Nah, ini yang tadi ya Ibu lihat ada 6 ya. Yang pertama perbandingan dan pertentangan. Kalau perbandingan pertentangan ini dia di sini berusaha memperjelas paparan dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Perbandingan berupa dua hal yang tingkatnya sama dan kedua hal tersebut memiliki perbedaan dan persamaan, sedangkan pertentangan merupakan proses argumentasi dengan melakukan penolakan. Oleh karena itu pertentangan ditargetkan menolak eksistensi dengan disertai pembuktian. Misalnya kita lihat ada ini membandingkan anak sulung dan adiknya misalnya. Ini perbandingan pertentangan. Nah, sebenarnya untuk melihat paragraf berdasarkan fungsi ini, kita bisa melihat penggunaan kata. Misalnya berbeda dengan si sulung gitu ya. Misalnya gini ya, anak sulungku benar-benar berbeda dengan adiknya. Kalau berbeda dengan begini, kita akan, oh dia kayaknya bakalan perbandingan pertentangan sih gitu. Wajah anak sulungku mirip dengan ibunya, sedangkan adiknya mirip dengan saya. Dalam hal makan, sulit membujuk si sulung untuk makan. Ia hanya menyenangi makanan-makanan ringan seperti kue, sedangkan adiknya hampir tidak pernah menolak makanan apapun. Namun, dalam minum obat, mereka justru bertolak belakang. Si sulung sangat mudah minum segala obat yang diberikan dokter, sedangkan adiknya harus dibujuk terlebih dulu agar mau meminum. Jadi, dia membandingkan dan mempertentangkan si adik dan si kakak ini. Nah, misalnya kita bisa melihat kuncinya dari kata berbeda dengan, misalnya. Anak sulungku benar-benar berbeda dengan. Ya, misalnya kalau bisa juga dia menjelaskan anak sulungku kayak gini. Berbeda dengan anak sulungku, adiknya bla 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 gitu. Itu bisa jadi paragraf perbandingan dan pertentangan. Intinya ini fungsinya itu membandingkan dan mempertentangkan.
gitu ya. Jadi ketika dalam sebuah paragraf ada perbandingan antara satu atau dua dan lebih dari dua hal misalnya, nah dia pasti perbandingan. Dan kenapa disebut perbandingan dan pertentangan? Karena kalau perbandingan pasti adanya perbedaan pertentangan tadi. Karena kalau sama pasti dia kalimatnya si sulung bla 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 bla. Begitu juga dengan si bungsu gitu kan, atau si adik misalnya gitu ya. Jadi tidak dipertentangkan. Kalau ini kan dia ada perbandingan, ada pertentangan. Misalnya berbeda dengan si sulung, si bungsu atau si adik tuh gini gitu. Jadi pasti ada pertentangan, berbeda banget. Misalnya kalau wajah anak sulung mirip ibu, beda adiknya mirip bapaknya gitu ya. Jadi pokoknya ada yang dibandingkan dan ada yang dipertentangkan seperti ini. Kemudian yang kedua, ada paragraf analogi. Ini sama dengan Ibu kemarin menjelaskan kalimat bernalar. Analogi ini adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan, dan objek lain tersebut biasanya lebih dikenal. Makanya untuk menyederhanakan pemahaman sebenarnya. Pengembangan analogi dilakukan dengan bentuk bantuan kiasan, misalnya ibarat. Jadi kata kuncinya kalau di paragraf itu ada ibarat, seperti, bagaikan, ya itu pasti nggak jauh-jauh dari paragraf analogi. Misalnya, alam semesta berjalan dengan sangat teratur seperti halnya mesin. Ya, matahari, bumi, bulan, dan bintang yang berjuta-juta jumlahnya beredar dengan teratur, seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua mengikuti irama, mohon maaf ada salah ketik, mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia. Tidakkah alam yang maha besar dan beredar rapi sepanjang masa ini tidak ada penciptanya? Pencipta alam tentu adalah zat yang maha. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula. Jadi dia mau menceritakan alam semesta, tapi pakai analoginya tuh mesin, gitu. Ya. Jadi ini contoh paragraf analogi, ada kata seperti misalnya di sini ya. Bisa bagaikan, ibarat, bisa juga. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini adalah paragraf analogi. Ini ya, menganalogikan. Jadi biasanya membandingkan sesuatu dengan menunjukkan contoh lain yang lebih sederhana. Kalau kita bicara alam semesta ada penciptanya, sama lah kayak mesin diciptakan oleh manusia. Kalau misalnya pencipta itu juga punya kuasa, ya si Tuhan pasti lebih punya kuasa lagi gitu. Kemudian kalau pencipta mesin itu sangat sayang pada ciptaannya, pasti Tuhan pun sayang pada manusia yang dia ciptakan atau semua ciptaan itu semesta ini. Ini contoh analogi. Ya, ketiga ada paragraf contoh-contoh. Kalau yang ini paragraf contoh-contoh digunakan untuk memberi bukti atau penjelasan terhadap generasi yang bersifat umum. Pengembangannya bisa menggunakan kata seperti misalnya contohnya gitu ya. Kita lihat contohnya. Di musim kemarau, tidak sedikit orang harus menjual harta bendanya untuk membeli air. Selama ini, banyak binatang peliharaan dijual untuk ditukar dengan persediaan air bersih. Keluarga Pak Ruslan, misalnya, ini contohnya ya, jadi banyak orang itu dicontohkan dengan Pak Ruslan, keluarganya. Beberapa hari yang lalu menjual 3 ekor kambing untuk membeli 2 meter kubik persediaan air bersih. Pak Lurah sendiri sempat jadi contohnya itu Pak Ruslan, keluarga Pak Ruslan, dan keluarga Pak Lurah. Ini pakai contoh. Ya. Ini contoh-contoh namanya, paragraf contoh-contoh. Dia pakai contoh ya, real, contoh realnya. Jadi lebih jelas. Lalu yang keempat ada paragraf sebab akibat ya. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya. Ada juga akibat sebab ya. Di sini bisa Ibu tambahkan akibat atau akibat sebab. Ya, jadi ya bisa dua, ya bisa salah satu ini. Tergantung pada letaknya. Kalau sebabnya di awal, akibatnya di akhir, sebab akibat. Tapi kalau akibatnya dulu, baru sebabnya, itu berarti akibat sebab. Ungkapan yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu. Jadi kalau kita menemukan kalimat-kalimat yang mungkin ada kata-kata seperti ini, bisa jadi itu adalah paragraf sebab akibat. Kita lihat contohnya. Ya. Keberadaan industri komponen di dalam negeri masih berada dalam kondisi rapuh, sehingga sulit diharapkan untuk dapat mendukung keberadaan industri otomotif. Akibatnya, industri otomotif nasional hingga kini masih tinggi tingkat ketergantungannya pada komponen impor. Tingkat ketergantungan yang masih tinggi ini berakibat pada masih tingginya harga otomotif di tanah air. Jadi ada sebab, ada akibat-akibat, gitu ya. Nah ini. Jadi seperti ini disebut dengan paragraf sebab akibat. Nah, kemudian yang kelima ada definisi luas. Ini yang Ibu juga sudah jelaskan bahwa kalau ada kalimat definisi yang di dalamnya itu
satu paragraf gitu minimal, yaitu disebut definisi luas. Ini bisa ditunjukkan dengan ada kata iyalah, adalah, merupakan, yaitu ya. Jadi kalau kita menemukan kata-kata seperti ini bisa jadi paragraf itu merupakan paragraf definisi luas. Misalnya, istilah globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi merupakan, jadi adalah lalu merupakan, ini bisa jadi merupakan paragraf definisi luas. Ya, jadi hal-hal seperti ini bisa kita lihat dari pilihan kata adalah, merupakan, itu bisa jadi paragraf definisi luas. Ini. Kemudian kita lihat di sini ada paragraf yang keenam adalah paragraf klasifikasi. Pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, misalnya ya. Nah, ini atau terdiri atas bisa juga. Ini contohnya. Penyelidikan tentang temperamen dan watak manusia telah dilakukan sejak dahulu kala. Hippocrates dan Galenus mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi 4 golongan menurut keadaan zat-zat cair yang ada di dalam tubuhnya. 4 golongan tersebut yaitu bla 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 ya, ini dijelaskan. Jadi tergolong. Jadi dia menjelaskan tergolong menjadi dibagi menjadi itu merupakan paragraf klasifikasi. Ini ya. Jadi ada 6 berdasarkan fungsi, ada paragraf perbandingan pertentangan, analogi, sebab akibat, kemudian definisi luas, klasifikasi, dan paragraf contoh-contoh. Kalau dilihat dari fungsi. Jadi sudah lengkap tuh. Ada A, komponen sintaksis yang terdiri atas apa? Komponen sintaksis yang terdiri atas apa? Pokok. Halo, masih? Kalimat pokok yang di dalamnya terdapat Ide pembingkai. Yang kedua, Kalimat kalimat penjelas. ketiga, Kalimat simpulan. kalimat simpulan yang seperti apa? Yang bisa eksplisit atau implisit. Jadi kalau ada eksplisit ya ada di belakang biasanya, tapi ingat dia kalimat penjelas bukan kalimat utama. Bisa juga implisit. Kalau implisit kalian yang membayangkan nggak ada simpul kalimat jadi kalian bikin sendiri ya. Lalu yang keempat ada Pengait antar kalimat. pengait yang terdiri atas 3 komponen apa saja? Induksi antar kalimat, referensi, penggunaan leksikal. Referensi dan penggunaan unsur leksikal. Nanti tinggal dilihat lagi. Kemudian berdasarkan penalaran atau otak kalimat utama ada paragraf Deduktif, induktif, campuran, relatif. Lalu yang ketiga berdasarkan gaya pengungkapan atau jenisnya ada paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Lalu berdasarkan teknik pengembangannya ada paragraf yang dikembangkan secara Alamiah. Klimaks atau antiklimaks, khusus umum. Ya, jadi umum atau khusus umum. Lalu yang terakhir berdasarkan fungsi ada Perbandingan pertentangan, analogi, contoh-contoh, sebab akibat, definisi atau luas, sama klasifikasi. Ya, jadi ada intinya kalian melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi pengelompokannya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi misalnya bisa jadi sebuah paragraf itu adalah paragraf deduktif yang dikembangkan secara umum khusus gitu ya. Kemudian jenisnya merupakan paragraf deskripsi misalnya. Ya kan? Deskripsi dan misalnya dia masuknya ke dalam sebab akibat atau apa misalnya gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kalian harus menganalisis paragraf. Nah, tugasnya itu tetap kelompok, nanti presentasinya per kelompok. Setiap kelompok mengambil minimal 3. Jadi minimal setiap orang 1 paragraf. Boleh dalam teks yang sama atau dalam teks yang berbeda atau misalnya dalam teks yang berbeda ya, misalnya topiknya beda. Tapi ingat, selain menganalisis, kalian juga harus membaca paragrafnya secara detail. Artinya kalau di dalam paragraf itu ada kesalahan ejaan, kesalahan pilihan kata, ya, kesalahan kalimatnya, misalnya tidak efektif, itu tugas kalian tetap ada untuk memperbaikinya dulu. Nah, jadi perbaiki dulu. Kalau ketemu, ini ejaannya salah. Kemudian ini misalnya kalimatnya tidak efektif, ini pilihan katanya ada yang tidak baku, penulisan katanya salah gitu ya. Atau misalnya, ini nggak logis. Nah, tugas kalian memperbaiki dulu ya.
paragraf itu supaya jadi sempurna. Boleh nanti saat presentasi kalian tampilkan paragrafnya satu persatu kan, paragraf, terus ada kesalahan, kalian perbaiki, ada kesalahan dalam paragraf ini, hasil perbaikannya ini, baru di hasil analisisnya. Ya, jadi kalimat utamanya ini, kalimat penjelasnya ini, ada kalimat utama, ide pemikainya ini, kalimat penjelasnya kalau kalimat ini, lalu ada kalimat simpulannya implisit apa, kalau eksplisit sebutkan, tulis ya, kalau implisit buat sendiri gitu. Lalu pengaitnya apa saja? Oh, saya temukan misalnya unsur leksikal, ada pengulangan kata, lalu ada konjungsi antar kalimat, ada referensi seperti kata ganti penunjuk misalnya, boleh acuan gitu ya. Nah itu, lalu kalian analisis berdasarkan kata kalimat utamanya disebut paragraf apa, berdasarkan gaya pengungkapan atau jenisnya disebut paragraf apa, kemudian berdasarkan teknik pengembangannya masuk paragraf apa, berdasarkan fungsinya masuk paragraf apa, gitu ya. Jadi lengkap. Ya, mulai dari memperbaiki dulu. Jadi jangan sampai gara-gara kita ngomongin paragraf, kalian lupa materi-materi minggu sebelum-sebelumnya. Kalian tetap wajib mengingat tanda baca, ya, kemudian pilihan kata, ya, diksi, kemudian kata baku, tidak baku, seperti itu, penulisannya juga, kemudian misalnya kalimatnya tidak efektif, ya, kalimatnya tidak bernalar, itu bisa kalian perbaiki. Jadi yang dianalisis adalah paragraf yang sudah kalian rapikan kalau ada kesalahan. Paham ya, tugasnya itu untuk minggu depan, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugas? Kita masih ada beberapa salin dia untuk dibahas. Ya, jadi tugasnya seperti itu, satu orang minimal satu. Jadi kalau 3 orang dalam satu kelompok, minimal 3 kelompok yang 3 paragraf yang dianalisis. Semoga minggu depan semua kelompok bisa presentasi. Jadi sisa kelompok yang belum presentasi bisa presentasi, ya. Biar ada nilai berbicara untuk kalian. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau kelompoknya yang isinya 2 orang gimana Bu? Minimal 2 aja. Baik Bu, terima kasih. Kalau mau lebih juga bagus, tidak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat syarat paragraf yang baik. Yang pertama, memperhatikan koherensi atau kesatuan paragraf, lalu memperhatikan kohesi atau kepaduan paragraf, adanya kelengkapan dan ketuntasan, adanya keruntutan, dan adanya konsistensi sudut pandang. Mari kita lihat, tadi Ibu sudah bahas sebagai kohesi, koherensi, tapi kita lihat misalnya kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama. Jadi yang Ibu bilang tadi, kalau ada kalimat sumbang atau keluar dari topik, kita akan menyebut paragraf tersebut tidak koheren. Gitu ya. Nah, kalian boleh juga membuat kesimpulan. Misalnya paragraf awal sebelum kalian perbaiki, misalnya paragrafnya tidak koheren karena misalnya ada kalimat yang sumbang, lalu kalian singkirkan kalimat itu, gitu ya. Jadi boleh juga kalian akhirnya mengambil kesimpulan bahwa paragraf ini kohesif atau tidak kohesif, koheren atau tidak koheren misalnya. Ya, kohesif misalnya, koheren misalnya ini ya soal kesatuan misalnya. Sebenarnya di paragraf awalnya ada kalimat yang misalnya tadi tidak nyambung dengan topiknya, makanya kami buang, misalnya gitu ya. Jadi itu tugas kalian. Lalu yang kedua, kepaduan. Nah ini, kalian harus melihat keserasian hubungan tadi, kohesif, ya ini paragraf yang kohesif, dilihat dari unsur sintaksisnya. Misalnya kalian menemukan, oh ada konjungsi antar kalimat 2 misalnya, atau ada pemarkah ketakrifan, atau misalnya kata ganti penunjuk, terus ada misalnya penggunaan leksikal. Oh, kalian bisa menyimpulkan bahwa paragraf ini adalah paragraf yang kohesif. Tapi kalau ternyata tidak kami temukan unsur tadi ya, unsur kepaduan paragraf, bisa kalian sebutkan bahwa paragraf tersebut kurang kohesif, gitu ya ini. Jadi sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Ya, kita sebut paragraf kohesif. Yang koheren tadi yang kesatuan paragraf. Kemudian kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan dalam paragraf terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai sebagai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Jadi kalian bisa menyimpulkan paragraf ini udah baik atau belum, misalnya karena tuntas atau lengkap gitu ya. Jadi boleh seperti itu. Lalu keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut tadi, tidak ada informasi yang melompat-lompat. Makanya tadi kalau Ibu bilang paragrafnya iteratif, ini kemungkinan dia tidak runtut
karena dia melompat-lompat, ya. Sehingga kita dari khusus ke umum terus khusus lagi gitu, atau campuran tadi, paragraf campuran misalnya umum khusus ke umum lagi. Nah, ini kan jadi lompat-lompat gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai keruntutan. Memang kalau paragraf yang baik itu tadi baiknya sih induktif atau deduktif misalnya gitu. Jadi pembaca itu bisa mengikuti dengan mudah apa yang disampaikan oleh si penulis. Lalu konsistensi sudut pandang. Penulis harus menetapkan sudut pandangnya terhadap calon pembaca tulisannya. Dengan penentuan sudut pandang berdasarkan pembaca, penulis dapat memilih gaya penulisan yang tepat. Sudut pandang yang sudah ditentukan itu sebenarnya dipertahankan dari awal hingga akhir. Jadi misalnya, oh dia menceritakan orang ketiga gitu ya. Jadi kalau kita bikin cerita kan gitu ya, dari awal sampai akhir. Tapi karena kita bicara soal paragraf yang terpisah-pisah, tidak membahas paragraf dalam satu teks yang utuh gitu ya, kita bisa melihat dari sudut pandang paragraf saja. Ini ya, ini kalau kita bicara soal paragraf yang baik. Kemudian kalau kita melihat paragraf dalam sebuah karangan tentu ada 3, selalu ada pembuka, pengembang, penutup. Walaupun misalnya kalian nanti menulis surat, itu pasti selalu ada pembuka, pengembang, lalu penutup. Nah, kita lihat di sini, paragraf pembuka biasanya berupa penyampaian berita hangat, penyampaian anekdot ya, kalau ini dalam satu teks gitu ya. Lalu memberikan latar belakang dengan suasana yang pas, memberikan contoh konkret berdasarkan pokok pembicaraan. Ini cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuat paragraf pembuka misalnya, tapi nanti kita lihat lagi lah. Sebenarnya kalau ini kan cuma teori. Intinya ketika kita memulai sebuah paragraf, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ya untuk membuka sebuah paragraf dalam sebuah teks paragraf pembukanya gitu ya. Ini misalnya. Lalu sedangkan paragraf pengembang selalu berisi sesuatu yang menguraikan, mendeskripsikan tadi ya, tergantung pada jenis paragraf, sebenarnya memaparkan, menyampaikan ide pokok karangan, lalu atau menolak konsep tertentu untuk menopang, bisa jadi sebagai argumentasi gitu ya, bisa jadi sebagai ini ada argumentasi, jadi bisa yang tadi lah, misalnya tergantung deskripsi kah, ataukah itu perbandingan misalnya, atau itu persuasi, atau memaparkan, ya, atau juga menyampaikan argumentasi ini isinya biasanya seperti itu, paragraf pengembang. Lalu paragraf penutup biasanya menegaskan kembali di pokok karangan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, meringkas atau merangkum hal-hal yang penting yang telah disampaikan dalam karangan, memberikan kesimpulan, saran, dan proyeksi ke depan, memberikan pertanyaan reflektif dan atau pernyataan retoris yang tidak menuntut jawaban sekarang. Jadi kalau kita bicara paragraf sudah dalam konteks teks keseluruhan, ya selalu ada 3, ya yang disebut dengan paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Ini nanti kita akan latihan membuat paragrafnya pada saat kita belajar menulis surat resmi. Ya, jadi ada pembuka, pengembang atau isi, dan penutup. Kalau kalian bikin teks nanti selalu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup di dalam karya ilmiah yang kalian tulis. Nanti itu akan Ibu cek satu persatu di topik menulis artikel. Sampai di sini. Ya, materi kita selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar 18 menit. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita coba ya. Contoh-contoh paragrafnya kan banyak. Mari kita coba analisis. Tapi ini sudah. Oke, Ibu akan carikan paragraf dulu. Kalian harus menganalisis paragraf yang Ibu berikan ini ya, sebentar. Sebentar, Ibu keluar dulu. Sambil siapkan pertanyaan, jika ada, Ibu akan mencarikan beberapa paragraf untuk kalian, supaya kalian bisa mencoba latihan untuk menganalisis sebuah paragraf. Nanti contohnya akan Ibu berikan ya di classroom, di akhir ada contoh analisis paragraf sebagai patokan yang bisa dijadikan contoh. Jadi nanti kalian bisa lihat itu kalau pas mau menganalisis. Sebentar. Paragraf dan pengembangan paragraf. Sebentar.
Coba kalian baca, kita analisis dari komponen sintaksisnya dulu. Paragraf ini ada terdiri atas 1, 2, 3 kalimat saja. Kita lihat kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya kalimat keberapa? Sama. Oke, Pertama. ya, kalimat utama. Ide pembingkainya apa? Peran yang penting, Peran penting apa? mengajar. Bahasa Indonesia pengajaran BIPA ya, untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Ide pembingkainya. Nah, dia di sini menjelaskan kenapa, gitu ya. Kalian lihat di sini kalimat penjelasnya berarti kalimat kedua dan kalimat ketiga, ya. Kemudian kalimat simpulannya. Kalimat simpulannya. Kira-kira eksplisit atau implisit? Ada nggak eksplisit atau implisit? Implisit kayaknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Implisit. implisit. Oke, kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Di bagian kalimat kedua kan di sini bisa memperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, dan sejarah. Nah, budaya, kuliner, dan sejarah ini kan bisa dibalut dalam objek wisata. Misalnya kita pergi ke Kota Tua, kita belajar sejarah. Kita pergi makan-makan, itu kita bicara kuliner. Atau kita bicara soal misalnya kekayaan budaya, kita wisatanya ke tempat-tempat seperti kampung-kampung budaya misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini kalimat terakhirnya, kan dia salah satu cara untuk melakukan hal tersebut dengan memperkenalkan objek-objek wisata Indonesia. Boleh kita tambahkan misalnya kalimatnya. Dengan demikian, untuk memperkenalkan atau untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, dan sejarah Indonesia kepada masyarakat dunia, pengajar BIPA, ya ini guru BIPA, dapat membawa para pembelajar BIPA pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi dia sudah mencakup semua. Ya, kalau tadi pengajaran BIPA-nya, kalau ini pengajar BIPA dapat jadi untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kuliner, dan sejarah Indonesia kepada orang asing. Pengajar BIPA dapat membawa para pembelajar BIPA ke tempat-tempat wisata, objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Jadi kita bikin kalimat tambahan. Ya, oke, itu kalimat simpulan. Sekarang kita lihat pengait antar kalimat dalam paragraf. Lihat ada apa saja di dalam paragraf ini. Ada kata apa? Oke, lihat. Ada konjungsi tidak di situ? Tidak ada ya? Bahkan Mana? bukan ya. Mana? Bahkan bukan ya, Bu. Bahkan coba lihat mana kalimat bahkan. Oh, bahkan bukan konjungsi antar kalimat, kan dia nggak tidak diletakkan di awal kalimat. Dia konjungsi di dalam kalimat. Kalau dia adanya bahkan, misalnya ada subjek lagi, bla bla bla, itu baru dia sebagai konjungsi antar kalimat. Kalau di sini dia posisinya bukan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu yang di awal kalimat. Nggak ada berarti. Kita lihat yang kedua, referensi apa pengacuan. Ada kata ganti penunjuk itu, ya. Itu. Lalu ada ketakrifan tersebut, ya. Nah ini ada dua. Ada lagi nggak yang selanjutnya untuk unsur leksikal?
Makanya kalau tadi kalimat terakhirnya kita tambahkan, misalnya oleh karena itu, gitu kan, atau dengan demikian kan ada tuh penyusunan kalimat. Jadi paragraf ini bisa kita perbaiki dengan menambahkan kalimat simpulan di belakangnya yang tadi Ibu buatkan. Jadi dia akan ketemu ada konjungsi antar kalimat, lalu ada pemarkah ketakrifan sama penunjuk itu, ya. Lalu ada juga pengulangan kata, misalnya bipa ini ya, bipa ada 2 kali. Nah, ini kan juga bisa. Ya, atau Indonesia misalnya. Boleh juga ya. Ini jadi pengaitnya. Oke. Sekarang kalau dilihat dari letak kalimat utama, ini merupakan paragraf apa? Deduktif. Deduktif. Oke. Berdasarkan gaya pengungkapan. Ini paragraf apa? Eksposisi kah, deskripsi kah, argumentasi kah? Apa? Deskripsi. Deskripsi? Persuasi. Persuasi? Salah satunya dengan pertanyaan objek. Persuasinya kalimat mana? Nggak kelihatan juga. Sebenarnya kalau kita melihat paragraf, dia akan lebih ke expose. Jadi mengekspos pengajaran BIPA untuk perannya dalam strategi perkenalkan bahasa Indonesia. Ya, ini umumnya eksposisi sih. Karena kalau sudah deskripsi harus kita lihat ada sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Kalau argumen masih ada pendapat. Kalau persuasi selalu ada ajakan gitu ya. Kalau expose kan mengekspos sesuatu. Jadi sebenarnya intinya selalu mengekspos sesuatu. Topik itu yang diekspos maksudnya. Ya, jadi dia lebih ke paragraf eksposisi. Lalu berdasarkan teknik pengembangan. Umum khusus. Umum khusus. Yang terakhir fungsinya paragraf apa? Kira-kira. Contoh-contoh. Iya, contoh-contoh. Betul. Ya. Ini contoh ya. Jadi kalian bisa, dan paragraf ini tadi kalau misalnya ditambahkan satu kalimat simpulan di belakang itu akan jadi lebih bagus karena nanti akan ketemu oleh karena itu atau dengan demikian gitu ya. Untuk memperkenalkan budaya, kekayaan budaya, kuliner, dan sejarah Indonesia, para pengajar BIPA dapat membawa pembelajar BIPA mengunjungi objek-objek wisata ya yang berhubungan dengan tadi budaya, kuliner, dan sejarah tadi ya. Nah, jadi kalimatnya ada pengaitnya menjadi lebih kuat karena ada dengan demikian. Misalnya, jadi secara kohesif dia lebih kohesif. Ini contoh ya. Jadi tugas Anda seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa ya. Jadi itu yang kalian lakukan. Termasuk kalau di sini kalian lihat misalnya ada kesalahan kata enggak, ada kesalahan tanda baca enggak, boleh diperbaiki juga ya. Kalau misalnya ada ya perbaiki. Ada kesalahan kalimatnya muter-muter atau harusnya kalimatnya 2 dibelah jadi 1 jadi 2 atau 2 jadiin 1. Misalnya boleh juga kalian perbaiki sampai seperti itu. Karena ini sudah masuk ke materi paragraf, kalian harus sudah menguasai semua topik yang sebelumnya ya, mulai dari puebi, kemudian kata, pilihan kata, kata baku, kemudian materi kalimat efektif, kalimat lugas, kalimat gramatikal, ini harus kalian kuasai juga ya, karena ini untuk mengarah pada penulisan karya ilmiah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita coba satu kali lagi ya, ada paragraf kedua. Atau yang ketiga aja nih, paragraf ketiga ya. Kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas pembelajaran masih menunjukkan kurangnya upaya dari pihak pengajar atau dari pihak sekolah untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Hal ini terlihat dari kurang bervariasinya penyajian maupun penggunaan media pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan-kebutuhan siswa semakin bertambah seiring berkembangnya teknologi. Contoh ya paragraf ini. Dari komponen sintaksis kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya yang mana? Yang pertama. Yang pertama, oke. Kedua, kalimat penjelasan berarti kedua dan ketiga. Kalimat simpulannya ada? Enggak. Tidak. Bikin ya, bikinnya misalnya apa dengan demikian untuk dapat mencapai tujuan pendidikan gitu ya, pihak pengajar atau pihak sekolah harus memvariasikan penyajian ya atau penggunaan media
yang sesuai dengan perkembangan atau mengikuti perkembangan teknologi, misalnya kita bisa tambahkan kalimatnya. Kemudian yang sintaksisnya, apa yang pengaitnya? Ada konjungsi, ada apa Sementara juga? itu Sementara itu ada konjungsi, kemudian ada apa lagi? Ada kata ganti penunjuk ini, hal ini terlihat, ya. Lalu ada apa lagi? Ada kata yang diulang, misalnya pembelajaran, ya ada 2 sih di sini. Pembelajaran misalnya boleh diambil karena kan cuma 3 kalimatnya, boleh ada 2 kata pembelajaran. Kemudian kalau kita lihat dari letak kalimat utama, dia merupakan paragraf deduktif. yang merupakan berdasarkan gaya pengungkapan apa? Eksposisi. Eksposisi. Kemudian berdasarkan teknik pengembangan. Teknik pengembangannya apa? Umum khusus. Khusus. Lalu terakhir berdasarkan fungsinya. Sebab akibat. Ya bisa ya. Sebab akibat. Ya, misalnya dia implisit sih sebab akibatnya, tapi kita bisa lihat bahwa karena kurangnya upaya gitu ya, atau karena ini ya media penyajiannya kurang menarik gitu ya. Jadi tidak terlalu nampak sih sebenarnya. Jadi memang kalau kita menganalisis paragraf, ketika orang nulis paragraf, intinya gini, orang nulis paragraf dia nggak pernah mikir itu paragraf apa, ya. Nah, jadi bisa jadi dia agak bias. Tapi ya itu, ketika kita sudah tahu teorinya, berarti kalau kita bikin paragraf untuk menjelaskan itu kita bisa menambahkan dengan akibatnya misalnya. Atau tadi ya, oleh karena itu misalnya tadi kalau kita tambahkan bisa jadi sebagai akibat oleh karena itu, atau misalnya jadi akibatnya misalnya bisa tambahkan akibatnya Pak. Jadi kalimatnya bisa ditambahkan saja. Kalau misalnya paragrafnya cuma seperti ini kurang jelas, berarti kan boleh-boleh aja kita tambahkan lagi kalimatnya. Gitu ya. Baik, itu contoh 2 ya. Nanti Ibu berikan contoh lain di Classroom sebagai panduan untuk menganalisis tugas Anda minggu depan. Responsif hari ini silakan membuat mind mapping atau ringkasan materi, terserah. Karena tidak Ibu berikan tugas, karena ada tugas untuk menganalisis paragraf. Jadi tugasnya mencari paragraf. Setiap kelompok minimal kalau 2 orang berarti boleh 2 paragraf. Kalau 3 berarti 3 paragraf, karena minimal 1 orang harus menganalisis 1 paragraf. Ibu ulangi lagi, selain menganalisis paragraf, jika ada kesalahan tanda baca, kata, kalimat di dalam paragraf itu, kalian harus memperbaikinya juga atau memperbaiki terlebih dulu sebelum dianalisis. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Siapa yang tidak hadir ya? Kok cuma 35 ya? Jessica, Ismail. Ada yang tidak hadir? Hadir Bu, tapi tadi keluar-keluaran. Oh, ada ya. Tadi lengkap ya?